Diceraikan suaminya saat hamil besar hingga diusir dari rumah ke hutan. Wanita cantik ini ditolong oleh Ratu Buaya Putih penjaga Sungai Suci. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi di channel Srenova. Kali ini ada cerita menarik dari hamil besar hingga diusir dari rumah ke hutan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak sama-sama ya. Oh iya, bagi yang belum subscribe ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, dan absen kalian semua dari daerah mana saja ya. Selamat menonton. Guntur menggelegar dahsyat di langit ibu kota malam itu, membelah kegelapan dengan kilatan petir yang susul-menyusul bak cambuk api. Hujan angin berkecamuk tanpa ampun, menghantam kaca-kaca jendela tinggi sebuah mansion megah berarsitektur modern di kawasan elit. Di dalam ruang keluarga yang luas dan sunyi, cahaya lampu kristal yang menggantung di langit-langit memantulkan kilau keemasan yang dingin pada lantai marmer Italia. Di sudut ruangan, seorang wanita duduk bersimpuh di atas karpet bulu bludru. Kirana. Kondisinya malam itu adalah potret sejati dari penderitaan yang disembunyikan di balik dinding istana. Wajahnya yang semula jelita kini tampak pucat pasi, dihiasi lingkaran hitam tebal di bawah matanya, akibat berbulan-bulan didera cemas dan kurang tidur. Tubuhnya yang ringkih dibalut daster batik longgar yang warnanya sudah mulai pudar di beberapa bagian. Kedua tangannya yang gemetar tak henti-hentinya mengusap perutnya yang membuncit besar, kandungan yang telah menginjak usia 8 bulan, buah hatinya yang kerap bergerak gelisah di dalam rahim, seolah bisa merasakan penderitaan sang ibu. Malam itu, kram hebat mulai menyerang perut bawahnya, membuat Kirana beberapa kali harus menggigit bibir bawahnya demi menahan lenguhan sakit. Tepat pukul 11 malam, pintu ganda kayu mahogani rumah itu terbuka dengan hentakan kasar. Angin malam yang dingin dan percikan air hujan seketika menerobos masuk, merusak kehangatan artifisial di dalam ruangan. Kirana tersentak. Dengan susah payah ia bertumpu pada sofa untuk berdiri, mencoba menyambut suaminya dengan sisa-sisa senyum patuh yang selalu ia jaga. Namun, langkah kaki yang terdengar bukan hanya satu pasang. Bagas masuk dengan langkah tegap, jas wol mahalnya basah sedikit di bagian bahu. Ia tidak sendiri. Di lengannya, bergelayut manja seorang wanita muda berpakaian gaun satin merah ketat dengan potongan dada rendah. Wanita itu adalah Rika, anak seorang konglomerat mitra bisnis Bagas. Rika melangkah dengan sepatu hak tinggi berlapis kristal yang mengetuk lantai marmer dengan bunyi klik-klak yang angkuh, sementara hidungnya mengendus udara, menatap sekeliling dengan pandangan merendahkan. Kirana terpaku, tangannya perlahan turun dari perutnya, beralih mencengkeram dadanya yang mendadak sesak. "Mas Bagas, kamu sudah pulang? Siapa wanita ini, Mas?" Suaranya bergetar, nyaris tenggelam oleh suara Guntur di luar. Bagas tidak segera menjawab. Ia melepaskan lilitan syal sutranya, lalu melemparkannya begitu saja ke lantai, tepat di depan kaki Kirana. Pandangan matanya menatap Kirana dengan tatapan yang lebih dingin dari badai di luar rumah. "Jangan banyak bertanya, Kirana. Ambilkan aku minuman dingin, dan setelah itu duduklah. Ada hal penting yang harus kita selesaikan malam ini," jawab Bagas. Nadanya datar tanpa ada sedikit pun kehangatan seorang suami yang melihat istrinya sedang hamil tua kesakitan. Kirana menelan ludah yang terasa menyumbat tenggorokannya. Dengan langkah terseok-seok menahan bobot tubuhnya dan nyeri di selangkangan, ia berjalan ke arah dapur. Sementara itu, Rika dengan sengaja mendudukkan dirinya di sofa utama, meluruskan kakinya, lalu tertawa kecil bernada mengejek. "Mas, jadi ini yang kamu sebut istri? Ya ampun. Aku kira kamu memelihara pembantu baru di rumah sesempurna ini. Lihat dasternya, baunya seperti minyak telon dan bawang putih dapur. Benar-benar merusak pemandangan," ujar Rika sembari mengibaskan tangan di depan hidungnya, berpura-pura mual. Bagas duduk di samping Rika, jemarinya mengusap rambut Rika dengan lembut. Perlakuan yang sudah berbulan-bulan tidak pernah dirasakan oleh Kirana. "Sabar ya, sayang. Sebentar lagi kotoran ini akan bersih dari rumah kita. Aku juga sudah tidak tahan melihat wajah kusamnya setiap hari." Kirana kembali dengan segelas air di nampan perak. Mendengar kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut suaminya dan wanita asing itu, tangannya gemetar hebat hingga gelas di atas nampan berdenting keras. Dengan sisa keberaniannya, Kirana meletakkan gelas tersebut di meja, lalu menatap lurus ke arah mata Bagas. "Mas Bagas, tolong hargai aku sebagai istrimu. Aku sedang mengandung anakmu. 8 bulan. Mas, kenapa kamu membawa wanita lain ke rumah kita dan membiarkannya menghinaku seperti ini?"
Suara Kirana meninggi, air mata yang sejak tadi ia bendung akhirnya pecah, mengalir deras membasahi pipinya yang tirus. Bagas mendengus remeh. Bukannya merasa bersalah, ia justru merogoh kantong dalam jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal berlogo firma hukum ternama. Tanpa peringatan, Bagas melemparkan amplop itu tepat ke wajah Kirana. Plak! Ujung amplop yang tajam sempat menggores pipi pucat Kirana hingga menimbulkan garis kemerahan sebelum akhirnya jatuh dan isinya, beberapa lembar kertas putih, tercecer di atas marmer. Istri? Status itu sudah kedaluarsa sejak aku menandatangani kertas di bawah kakimu itu, Kirana. Baca. Itu surat gugatan cerai dan kesepakatan pelepasan hak asuh anak. Tanda tangani sekarang juga. Bentak Bagas, suaranya menggelegar menandingi petir. Kirana membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak sesaat. Dunia di sekelilingnya mendadak berputar hebat. Dengan tubuh yang lemas, ia jatuh berlutut di lantai. Jemarinya yang pucat meraih lembaran kertas tersebut. Matanya yang kabur oleh air mata berusaha membaca baris demi baris kata yang tertera. Surat gugatan cerai. Nama mereka berdua tertulis jelas di sana. Cerai? Mas, apa salahku? Apa kekuranganku selama ini? Kirana menjerit histeris, merangkak mendekati kaki Bagas, mengabaikan rasa sakit luar biasa yang mendadak menusuk rahimnya. Aku selalu melayanimu, aku menjaga kehormatanmu, dan sekarang ada janin di dalam perutku yang sebentar lagi lahir. Dia butuh ayahnya. Mas, ini darah dagingmu. Rika tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan di bawahnya. Ia memajukan tubuhnya, menatap Kirana dengan mata berbinar puas. Darah daging? Perempuan udik. Kamu yakin itu anak Mas Bagas? Jangan-jangan kamu tidur dengan kuli bangunan di luar sana, saat Mas Bagas sibuk bekerja? Lagi pula, sejak kamu hamil, semua proyek properti Mas Bagas hampir bangkrut. Kamu itu pembawa sial, tahu tidak? Cukup. Jangan fitnah anakku. Ini anak Mas Bagas. Kirana berteriak membela diri. Tangannya mendekap erat perutnya seolah ingin melindungi sang bayi dari kata-kata beracun wanita itu. Bagas berdiri dari sofanya, melangkah maju hingga sepatu kulit mengkilapnya menginjak salah satu lembar surat cerai yang berada di dekat tangan Kirana. Ia menunduk, menatap istrinya dengan sorot mata penuh kebencian yang mendalam. Rika benar, Kirana. Sejak kamu hamil, aura rumah ini menjadi gelap. Bisnisku mandek. Tender triliunan rupiah lepas begitu saja. Kamu dan janin di dalam perutmu itu adalah kutukan bagi karierku. Aku tidak sudi memiliki anak dari rahim wanita kampungan dan miskin sepertimu. Aku butuh keturunan yang berdarah ningrat dan kaya seperti Rika demi masa depan kerajaanku. Kata Bagas dengan nada yang begitu kejam, menusuk langsung ke lubuk hati Kirana yang paling dalam. Kirana mendongak, menatap pria yang dulu berjanji di depan kitab suci untuk menjaganya sehidup semati. Kini, pria itu berubah menjadi iblis yang tak memiliki nurani. Air mata Kirana mengalir, membasahi kertas gugatan cerai yang dipegangnya, membuat tinta di atasnya sedikit luntur. Tolong, Mas, kalau kamu membenciku, salahkan aku saja. Tapi jangan sebut anak ini kutukan. Dia tidak berdosa, Mas. Tolong, setidaknya biarkan aku melahirkan di sini. Setelah itu, aku akan pergi. Di luar badai deras, aku tidak punya tempat tinggal, aku tidak punya uang. Kirana memelas, suaranya parau, tenaganya terkuras habis oleh rasa sakit mental dan fisik yang berpadu. Bagas menarik kakinya kasar, membuat kertas di bawah sepatunya robek. Ia berbalik membelakangi Kirana, lalu melambaikan tangannya dengan dingin. Tidak ada penundaan. Aku tidak sudi lantai marmerku dinodai oleh darah ketuban dan darah kotor persalinanmu. Malam ini juga, detik ini juga, angkat kaki dari rumahku. Satpam di depan sudah kuperintahkan untuk menyeretmu jika dalam 5 menit kamu masih berani mengemis di sini. Pergi. Perintah Bagas mutlak tanpa ada ruang untuk negosiasi. Rika ikut berdiri, merapikan gaunnya sambil tersenyum kemenangan. Dengar itu? Hujan di luar sangat bagus untuk membersihkan sampah seperti kalian. Cepat angkat pantatmu yang besar itu sebelum para penjaga memperlakukanmu seperti anjing kurap. Kirana terduduk lemas di atas marmer yang dingin.
Rasa sakit di perutnya kini berganti menjadi kontraksi yang teratur dan semakin tajam akibat syok berat yang dialaminya. Janin di dalamnya menendang dengan keras, seolah ikut menangis merasakan detak jantung ibunya yang berdegup tidak karuan. Dengan sisa-sisa harga diri yang hancur berkeping-keping, Kirana menggenggam kertas cerai berlumur air matanya, berdiri dengan tubuh gemetar, dan melangkah mundur perlahan menuju pintu keluar, menembus kegelapan badai yang telah bersiap menelannya hidup-hidup. Badai belum menunjukkan tanda-tanda mereda ketika Kirana menyeret langkahnya keluar dari pintu utama Menshahn yang selama ini ia sebut rumah. Angin malam yang bergemuruh kencang langsung menyambar tubuh ringkihnya, menampar wajah pucatnya dengan ribuan jarum air es yang tak kasat mata. Daster batik pudar yang menutupi perut besarnya seketika basah kuyup, melekat pada kulitnya yang menggigil hebat. Kilatan petir kembali menyambar, menerangi pekarangan luas berumput hias yang kini tampak seperti padang siksaan tanpa ujung. Di ujung jalan setapak berlapis batu alam itu, gerbang besi tempa menjulang tinggi bagai mulut neraka yang siap memuntahkannya ke jalanan aspal yang kelam. Langkah demi langkah, Kirana menahan kram di perut bawahnya yang terasa seperti diremas oleh tangan raksasa. Tiba-tiba, sebuah dorongan kasar dari arah belakang membuat tubuhnya terhuyung ke depan. Ia nyaris tersungkur ke atas genangan lumpur jika saja tangannya tidak dengan cepat bertumpu pada pilar lampu taman. Napasnya terengah-engah. Matanya yang pedih akibat campuran air mata dan air hujan menatap nanar ke arah dua pria berseragam safari gelap yang baru saja mendorongnya. Mereka adalah Darman dan Jono, satpam rumah yang selama ini selalu menunduk hormat padanya, namun malam ini menatapnya dengan raut wajah penuh kebencian dan rasa jijik yang tak disembunyikan. Cepat sedikit berjalannya, perempuan buangan. Tuan Bagas sedang memantau dari jendela lantai 2, dan dia bisa menguliti kami hidup-hidup kalau melihat sampah sepertimu masih mengotori pekarangan rumah ini. Bentak Darman dengan suara parau yang berusaha mengalahkan gemuruh guntur. Pria berkumis tebal itu bahkan tak segan menendang kerikil tajam hingga mengenai pergelangan kaki Kirana yang telanjang tanpa alas, membiarkan kulit halus itu tergores hingga mengeluarkan darah segar. Mendengar bentakan itu, Kirana mencoba menelan rasa pahit yang mencekik tenggorokannya. Ia menoleh perlahan, menatap wajah Darman dengan sepasang mata yang menyiratkan keputusasaan mendalam. Pak Darman, tolong aku. Pak, hanya untuk malam ini saja. Izinkan aku berteduh di sudut garasi, atau di lantai pos satpam juga tidak apa-apa. Perutku sangat sakit. Pak, air ketubanku bisa pecah kapan saja jika aku terus berjalan di tengah badai sedingin ini. Rintih Kirana terputus-putus. Tangannya yang membeku berusaha meraih ujung seragam Darman. Namun pria itu menepisnya dengan kasar seolah Kirana adalah makhluk berpenyakit menular yang sangat hina. Jangan sentuh seragamku dengan tangan kotormu itu. Kau pikir aku peduli dengan anak haram di perutmu itu? Hah? Jono, satpam yang lebih muda, ikut menimpali sambil berkacak pinggang di bawah payung hitamnya. Tuan Bagas dan Nona Rika sudah memberikan instruksi yang sangat jelas. Kau bukan lagi nyonya di rumah ini. Kau cuma hama. Kalau kau tidak mau keluar pakai kakimu sendiri, kami akan menyeret rambutmu sampai ke jalan raya. Ancamnya sembari mengacungkan tongkat pemukul berwarna hitam ke arah wajah Kirana yang kian memucat bagai mayat hidup. Hati Kirana hancur berkeping-keping. Tak ada lagi tempat baginya untuk meminta belas kasihan di istana iblis ini. Kalian punya hati nurani tidak? Aku ini perempuan, Pak. Aku sedang mengandung anak majikan kalian sendiri. Kalau terjadi apa-apa pada janin ini, kalian akan menanggung dosanya seumur hidup. Jeritnya dengan suara parau, berusaha menepis tangan kasar Jono yang tiba-tiba maju dan mencengkeram lengannya. Darman tertawa sumbang. Suaranya terdengar mengerikan berbaur dengan deru angin. Dosa? Dosa terbesar kami adalah membiarkanmu bernapas 1 detik lebih lama di halaman ini. Nona Rika sudah menjanjikan bonus besar kalau kami berhasil mengusirmu tanpa jejak. Jadi, jangan banyak bicara, tutup mulut busukmu itu. Dengan satu sentakan kuat tak kenal ampun, kedua pria itu menyeret tubuh Kirana melewati kerikil tajam. Telapak kaki Kirana yang tak beralas tergesek bebatuan secara paksa, mengukir jejak darah tipis yang segera tersapu air hujan deras. Gerbang besi itu akhirnya terbuka dengan derit yang memekakkan telinga. Darman dan Jono mengangkat tubuh wanita hamil itu sejenak sebelum melemparnya tanpa perasaan keluar pagar. Tubuh Kirana menghantam aspal jalanan yang kasar dan digenangi air kotor berbau bangkai selokan. Lututnya membentur trotoar hingga kulitnya sobek lebar.
Bunyi benturan logam yang keras bergema ketika gerbang besar itu ditutup rapat dan dikunci gembok dari dalam. Di balik jeruji, Darman meludah ke arah genangan air tepat di depan wajah Kirana. "Mampus saja kau di jalanan bersama anak pembawa sialmu itu. Jangan pernah berani menampakkan wajah menjijikanmu di kawasan elit ini lagi," teriaknya sebelum berbalik, membiarkan Kirana tertelan kegelapan malam yang absolut. Jalanan aspal di kawasan elit itu kosong melompong. Tak ada satupun kendaraan yang melintas. Kirana memaksakan dirinya untuk bangkit meski seluruh persendiannya menjerit protes. Ia berjalan terhuyung-huyung, menyeret kakinya tanpa arah tujuan. Angin badai semakin mengganas, merobek ujung dasternya yang tersangkut ranting pohon patah di pinggir jalan. Perlahan, aspal mulus berakhir, digantikan oleh jalanan makadam berlumpur pekat. Ia telah tiba di perbatasan kota, tepat di hadapan mulut hutan larangan, sebuah area rimbun, gelap, dan berbau anyir tanah basah yang dijauhi semua penduduk karena kutukannya. "Tuhan, jika memang nyawaku harus berakhir malam ini di tempat sunyi ini, aku ikhlas," gumam Kirana dengan bibir biru yang bergetar. Ia menatap nanar ke arah pepohonan beringin raksasa yang menjulang menyeramkan. Ranting-rantingnya melambai liar bak tangan iblis. "Tapi kumohon, selamatkan bayiku. Jangan biarkan malaikat kecil ini mati kedinginan." Sebuah kilat menyambar kanopi hutan. Tepat pada detik itu, kram luar biasa hebat kembali menghantam perut Kirana. Rasa sakit mematikan menjalar dari panggul hingga ke tulang belakangnya, seolah ada pedang berkarat yang merobek rahimnya. Tiba-tiba, rasa hangat yang ganjil mengalir di sela-sela pahanya. Mata Kirana terbelalak panik. Ia menyentuh bagian bawah dasternya yang basah, dan di bawah cahaya kilat yang menyambar sekilas, ia melihat cairan merah pekat menodai telapak tangannya yang penuh lumpur. Pendarahan hebat. Napas Kirana tercekat, pandangannya seketika menggelap. Tubuhnya limbung lalu ambruk menabrak lumpur tebal hutan larangan, sekarat menanti ajal di tengah badai gila yang menolak untuk reda. Malam merengkuh hutan larangan dengan kepekatan yang nyaris bisa disentuh, menelan sisa-sisa cahaya bulan yang terhalang awan badai. Setiap kilatan petir yang membelah langit hanya menampakkan siluet pepohonan beringin raksasa yang tampak seperti monster pencabut nyawa dengan akar gantung yang menjulur bagai tentakel. Di dasar lantai hutan yang dipenuhi tumpukan daun membusuk dan lumpur hisap berbau anyir, Kirana menyeret tubuhnya bagai seonggok daging tak bernyawa yang menolak untuk menyerah pada maut. Rasa sakit yang merobek panggulnya tak lagi bisa dijabarkan dengan kata-kata, seolah ada ribuan beling kaca yang digiling perlahan di dalam rahimnya setiap kali ia mencoba mengambil napas. Daster batiknya yang dulu berwarna cerah kini telah berubah menjadi kain kafan berlumpur pekat, menempel ketat pada kulitnya yang membeku. Dengan jari-jari yang gemetar hebat dan kuku-kuku yang patah berdarah akibat mencengkeram akar pohon tajam, Kirana terus memaksa lututnya yang telah hancur untuk merangkak. Di belakangnya, jejak merah pekat bercampur lumpur tersapu oleh air hujan yang terus menderanya tanpa ampun. Darah. Terlalu banyak darah yang mengalir keluar dari celah pahanya, membawa pergi kehangatan hidupnya tetes demi tetes. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Bagas yang membuangnya dengan tatapan jijik berkelebat, bercampur dengan tawa melengking Rika yang bagai racun mematikan. Namun, di balik rasa sakit dan pengkhianatan yang menghancurkan jiwanya, ada satu hal yang membuat Kirana menolak untuk memejamkan mata selamanya, tendangan lemah dari dalam perutnya. Janin itu masih berjuang. Anak malang yang belum sempat melihat dunia itu sedang bertarung melawan maut di dalam kandungan ibunya yang sekarat. Samar-samar di tengah deru angin, telinga Kirana menangkap suara gemuruh yang berbeda. Bukan suara badai, melainkan aliran air yang deras. Sungai suci hutan larangan. Mitos yang beredar mengatakan bahwa tak ada satupun manusia berdosa yang bisa kembali hidup-hidup jika berani mendekati bantaran sungai hitam tersebut. Namun bagi Kirana, suara aliran air itu bagai nyanyian pengantar tidur yang menjanjikan akhir dari segala rasa sakit ini. Dengan sisa tenaga yang ia kumpulkan dari dasar keputusasaan terdalam, ia memfokuskan pandangannya pada kilau air yang memantulkan cahaya petir di kejauhan. Hanya beberapa meter lagi. Jika ia bisa membasuh wajahnya, mungkin ia bisa mendapatkan sedikit kesadaran untuk memikirkan cara menyelamatkan bayinya. Namun, sebelum tangannya sempat menggapai batu berlumut di tepi sungai, sebuah sorot cahaya senter yang menyilaukan menusuk matanya, membuat Kirana mengerang tertahan dan menutupi wajahnya. Suara langkah sepatu bot kasar yang menginjak ranting patah terdengar mendekat, bukan hanya satu, melainkan 3 pasang kaki yang bergerak dengan ritme mengancam.
Dari balik bayang-bayang pohon pinus yang menjorok arah sungai, muncullah 3 pria berwajah beringas dengan jaket kulit basah dan tawa yang menggetarkan udara malam. Mereka bukanlah penduduk desa yang tersesat, melainkan anjing-anjing pelacak tak bernurani yang sengaja dilepaskan untuk memastikan buruan mereka benar-benar mati. Preman bayaran Rika. Lihat ini, bos. Si nyonya besar yang sok suci ternyata belum mampus dimakan lintah hutan. Dia malah asyik merangkak di lumpur seperti babi hutan yang terluka parah. Seru salah satu preman bertubuh kurus dengan gigi kuning yang menyeringai lebar, mengarahkan cahaya senter tepat ke wajah Kirana yang bersimbah peluh dingin dan air mata. Pria yang dipanggil bos, seorang pria kekar dengan bekas luka melintang di pipinya, melangkah maju dan berjongkok tepat di depan wajah Kirana. Ia mencengkeram rahang Kirana dengan sebelah tangan. Jari-jarinya yang kasar dan berbau alkohol busuk menekan pipi wanita itu, hingga tulang rahangnya bergemeretak menahan ngilu. Nona Rika memang tidak pernah salah perhitungan. Dia tahu perempuan keras kepala sepertimu pasti akan mencoba mencari jalan keluar dari hutan ini. Perintahnya sangat jelas malam ini. Pastikan kau dan anak haram pembawa sial di perutmu ini menjadi pupuk untuk pohon-pohon di sini, tanpa jejak, tanpa saksi. Geram preman itu, melepaskan cengkeramannya dengan sentakan kasar yang membuat kepala Kirana membentur tanah berbatu. Kirana terbatuk hebat, memuntahkan air berlumpur dari mulutnya. Pandangannya mulai berputar. Namun naluri keibuannya membuatnya melingkarkan kedua lengannya untuk melindungi perutnya yang membuncit. Tolong, biarkan aku pergi. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Suamiku mengambil segalanya. Demi Tuhan, aku mohon, jangan sakiti anakku. Ratap Kirana dengan suara yang nyaris tak terdengar, serak dan penuh permohonan yang bisa meremukan hati siapa saja, kecuali mereka yang telah menjual nuraninya pada iblis. Alih-alih merasa iba, preman ketiga justru maju dan mendaratkan tendangan pelan namun sangat menyakitkan ke arah rusuk Kirana, membuat wanita itu memekik tertahan. Pria itu lalu berjongkok dan menarik paksa saku daster Kirana yang koyak, merobek kainnya dengan kasar. Ia menemukan dompet kain kecil yang sudah basah kuyup. Dengan rakus, ia membongkar isinya, hanya menemukan beberapa lembar uang 2000-an yang lecek dan sebuah cincin perak pudar, satu-satunya peninggalan almarhumah ibu Kirana yang belum sempat dirampas oleh Bagas. "Cuy," katanya mantan istri CEO, ternyata isinya cuma uang receh bau kemenyan dan cincin rongsokan ini. Sialan, ini bahkan tidak cukup untuk beli sebungkus rokok. Tapi lumayanlah untuk tambah-tambah jajan, lagi pula orang mati tidak butuh perhiasan. Umpat preman itu meludah tepat di samping wajah Kirana sebelum mengantongi cincin perak tersebut ke dalam saku jaketnya. Kehilangan cincin ibunya seolah menjadi puncak dari segala rasa sakit Kirana. Tangannya yang bergetar berusaha menggapai kaki preman itu, menolak melepaskan satu-satunya kenangan mulia yang tersisa di dunia ini. "Jangan, itu milik ibuku. Kembalikan, kumohon, hanya itu yang kupunya." Isak Kirana, air matanya bercampur dengan darah yang mengalir dari pelipisnya yang terluka. "Lepaskan tangan najismu dari sepatuku, pelacur miskin," bentak bos preman itu dengan murka. Tanpa ampun, ia mengangkat kaki botnya dan mendaratkan tendangan keras tepat di punggung bawah Kirana. Tubuh wanita malang itu terlempar beberapa jengkal, menggelinding di atas bebatuan tajam, dan akhirnya terjerembab tepat di tepian sungai yang airnya sedingin es. Erangan kesakitan Kirana tenggelam oleh gelegar guntur yang menyambar tepat di atas kanopi hutan. Kontraksi rahimnya meledak dalam satu titik rasa sakit yang membuat pandangannya memutih. Darah mengalir semakin deras, menyatu dengan aliran air sungai yang hitam. Detak jantung janin di perutnya mulai melemah, nyaris tak terasa lagi. Kirana menatap nanar ke arah air sungai. Napasnya tersengal-sengal di ujung tenggorokan. Ia telah mencapai batas akhir kehidupan seorang manusia. Matanya mulai menutup, pasrah menerima kematian yang ditawarkan oleh malam yang kejam ini. Namun, tepat ketika para preman itu tertawa puas dan membalikan badan untuk meninggalkan jasadnya, alam bereaksi. Air sungai yang tadinya hitam pekat perlahan mulai memancarkan pendaran cahaya hijau zamrud dari dasar kedalamannya. Permukaan air bergolak dahsyat, bukan karena badai, melainkan karena suatu energi kuno yang terganggu oleh tumpahan darah tak berdosa di wilayah sucinya. Angin di sekeliling sungai tiba-tiba berhenti berhembus, menciptakan keheningan yang mencekam dan mematikan, mengunci langkah ketiga preman itu yang seketika merasakan bulu kuduk mereka merinding hebat oleh aura kehadiran penguasa sejati hutan larangan. Keheningan yang menyergap hutan larangan malam itu bukanlah jenis keheningan yang menenangkan jiwa,
melainkan kesunyian absolut yang meremukkan nyali dan membekukan aliran darah. Angin badai yang sedari tadi mengamuk liar tiba-tiba tercekik di udara, ranting-ranting pohon beringin raksasa berhenti melambai, dan bahkan rintik hujan seolah tertahan gravitasi, menggantung di langit malam yang gelap gulita. 3 preman bayaran Rika, yang baru saja puas menyiksa dan memunggungi tubuh sekarat Kirana, kini terpaku kaku bak patung batu di pinggiran sungai. Bulu kuduk mereka meremang hebat hingga ke ubun-ubun tatkala cahaya hijau zamrud yang sangat pekat perlahan mulai memancar dari dasar sungai suci, menembus permukaan air hitam yang berbau anyir tanah. Permukaan sungai itu tiba-tiba bergolak dahsyat, menggelembung dan mendesis keras seolah mendidih oleh api neraka dari dasar bumi. Namun anehnya, suhu udara di sekitar mereka justru merosot tajam ke titik beku yang menusuk langsung ke sumsum tulang. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipis si bos preman, sementara rahangnya mengatup rapat, matanya membelalak lebar menyaksikan fenomena gaib di luar akal sehat manusia tersebut. Dari tengah pusaran air bercahaya zamrud itu, sebuah pilar air melesat ke atas, berputar perlahan membentuk tangga kristal cair yang memantulkan pendaran mistis ke seluruh penjuru hutan. Dan dari balik tirai air terjun ajaib yang tercipta, melangkahlah sesosok entitas yang kecantikannya mustahil dilukiskan oleh perbendaharaan kata manusia, namun secara bersamaan membawa teror purba yang menggetarkan jiwa. Nyai Nawang Wulan, sang ratu buaya putih, penguasa mutlak hutan larangan akhirnya menampakkan wujud agungnya. Ia melayang anggun beberapa jengkal di atas bebatuan tajam, ujung gaunnya yang terbuat dari jalinan sisik mutiara putih tanpa noda berkilauan menyilaukan mata, memancarkan dominasi magis yang absolut. Wajahnya sepucat porselen kuno tak bernoda, membingkai sepasang mata hijau menyala yang menyimpan kebijaksanaan berabad-abad sekaligus murka dendam yang siap menelan seisi benua. Aroma wangi bunga kantil dan dupa kemenyan yang sangat pekat dan menyengat seketika menyapu bersih bau darah dan lumpur busuk, memenuhi paru-paru ketiga preman itu dengan rasa pusing hebat yang melumpuhkan syaraf motorik mereka. Preman bertubuh kurus menjatuhkan senternya yang sedari tadi bergetar hebat di genggamannya. Kakinya terasa seperti agar-agar hingga ia jatuh berlutut menghantam kerikil tajam. Air kencingnya merembes membasahi celana jeans dekilnya tanpa ia sadari. Bos preman, yang seumur hidupnya mengklaim tak pernah takut pada Tuhan maupun iblis, kini merasakan jantungnya dipompa paksa oleh adrenalin ketakutan yang paling murni. Dengan tangan gemetar yang tak bisa dikendalikan, ia merogoh pinggangnya, mencabut sebilah belati karatan, dan mengarahkannya ke depan secara membabi buta sambil menjerit dengan suara pecah melengking. Siapa kau, makhluk siluman? Jangan berani-berani selangkah lagi mendekat atau kurobek wajah cantikmu itu seperti perempuan gila di bawah sana. Ancamnya putus asa, sama sekali tak menyadari betapa menyedihkan dan hinanya ancaman tersebut di hadapan sang penguasa alam yang usianya jauh melampaui sejarah peradaban manusia. Nyai Nawang Wulan tidak merespons dengan bahasa manusiawi yang kasar. Ia hanya memiringkan kepalanya sedikit, menatap ketiga pria berbau dosa busuk itu dengan sorot mata yang mengisyaratkan kehinaan mutlak tak berujung. Bibir merah delimanya perlahan menyunggingkan senyum tipis yang terasa lebih dingin dari puncak gunung es. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sang ratu menggerakkan jari telunjuknya yang lentik dengan kuku keemasan tajam dalam satu jentikan kecil. Tepat pada detik itu juga, permukaan sungai di belakang ketiga preman tersebut meledak dengan suara memekakan telinga. 3 pilar air raksasa melesat cepat ke udara, berubah wujud menyerupai kepala buaya putih transparan dengan rahang bergigi gergaji yang menganga lebar. Pilar-pilar makhluk air itu menyambar tubuh ketiga preman tersebut dalam satu kedipan mata. Tak ada waktu bagi mereka untuk menjerit memohon ampun. Tak ada ruang untuk perlawanan sekecil apapun. Hanya terdengar bunyi retakan tulang belulang yang remuk redam secara serentak di bawah tekanan air magis berkekuatan ribuan ton, sebelum ketiga tubuh manusia berdosa itu diseret paksa ke dasar sungai terdalam yang gelap, lenyap tanpa sisa menjadi santapan abadi para siluman penjaga gaib. Hutan larangan kembali bersih. Hanya menyisakan cincin perak peninggalan Ibu Kirana yang jatuh terlempar dan berdenting lirih di atas batu berlumut. Setelah hama perusa itu dibinasakan tak bersisa dari wilayah sucinya, aura murka yang menyelimuti sang ratu seketika mereda, berganti dengan kelembutan magis yang melingkupi seluruh udara malam. Nyai Nawang Wulan menundukkan pandangannya yang kini berubah sendu, menatap tubuh Kirana yang tergeletak sekarat, nyaris tak bernyawa di atas hamparan lumpur bercampur darah kental. Sang nyonya hutan melayang turun, berlutut dengan keanggunan seorang dewi di samping tubuh wanita hamil yang napasnya tinggal berembus satu-satu di ambang batas kematian. Tangan sedingin es namun memancarkan aura kehidupan dari sang ratu terulur, mengusap pelan helaian rambut Kirana yang lengket oleh darah kering dan kotoran tanah.
Saat sentuhan magis itu menyapa kulit pucat Kirana, sensasi perih yang selama berjam-jam merobek-robek panggulnya perlahan menguap, digantikan oleh kehangatan luar biasa menenangkan yang meresap halus hingga ke sumsum tulangnya yang paling rapuh. Kirana, dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya di ujung kesadaran, berusaha membuka kelopak matanya yang terasa seberat timah panas. Dalam pandangannya yang kabur oleh genangan air mata keputusasaan, ia melihat wajah siluet bidadari yang tengah menatapnya dengan pancaran kasih sayang murni, sebuah kehangatan yang tak pernah lagi ia rasakan sejak diusir kejam oleh suaminya sendiri. "Tolong, bayiku, dia sudah tidak bergerak lagi," bisik Kirana dengan sisa napas penghabisan yang putus-putus. Jari-jarinya yang membiru dan kaku berusaha merangkak meraih ujung gaun mutiara bersinar milik sang ratu. Hatinya telah hancur dan ia sepenuhnya pasrah jika wanita cantik di hadapannya ini adalah jelmaan malaikat maut yang datang menjemput jiwanya, asalkan buah hatinya yang tak berdosa bisa merasakan kedamaian dan kehangatan di alam baka. Mata Zamrud Nyai Nawang Wulan memancarkan empati dan kesedihan yang mendalam tatkala ia menempelkan telapak tangannya yang bersinar putih suci tepat di atas perut buncit Kirana. Lewat kepekaan magisnya, sang ratu bisa merasakan pendar cahaya kehidupan dari sang janin telah meredup drastis, nyaris padam seutuhnya, tercekik oleh trauma fisik dan pendarahan masif yang menimpa ibunya. Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu ratusan tahun, setetes air mata jatuh dari pelupuk mata sang ratu buaya putih, tersentuh oleh ketulusan cinta seorang ibu fana. Air mata suci itu mengkristal menjadi sebutir mutiara cahaya murni saat membelah udara, jatuh tepat menyentuh perut Kirana, lalu secara ajaib melebur masuk menembus pori-pori kulit. Sang ratu mengorbankan dan menyalurkan setengah energi kehidupan abadi miliknya langsung ke dalam rahim wanita malang itu. Sebuah ledakan kehangatan magis menyebar dari pusat rahim Kirana, menjalar membersihkan setiap urat nadinya. Detik berikutnya, sebuah keajaiban besar tercipta. Jantung janin yang tadinya telah diam tak berdetak, kini kembali berdegup kencang, teratur, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya, bahkan mulai memancarkan pendaran aura keemasan samar yang menembus kulit perut ibunya. Kesadaran Kirana perlahan mulai memudar, bukan karena maut, melainkan karena kedamaian absolut yang membuainya ke alam bawah sadar. Sebelum matanya terpejam sempurna, suara merdu Nyai Nawang Wulan menggema menenangkan di dalam sanubarinya, seolah telepati magis yang menyembuhkan jiwa. "Tidurlah, anakku. Hapuslah air matamu. Segala penderitaan duniawimu berakhir malam ini, dan dari lumpur kehinaan yang merendahkanmu, engkau akan bangkit kembali sebagai pewaris utama sungai suci yang tak akan tersentuh oleh kebusukan manusia manapun." Diiringi cahaya magis yang menyelimuti mereka berdua, sang ratu mengangkat tubuh Kirana ke dalam dekapannya dengan sangat protektif, membawanya melayang lembut menuju pusaran air hijau Zamrud yang membuka jalan bagi mereka. Permukaan sungai menyambut tubuh mereka tanpa riak, membungkus luka-luka Kirana dalam kepompong air penyembuh yang hangat, membawanya menyelam dalam menuju dimensi tersembunyi istana bawah air. Kirana meninggalkan dunia manusia yang fana dan kejam di atas sana, menuju fase kebangkitan agung yang kelak akan mengguncang dan menghancurkan semua orang yang pernah menertawakan penderitaannya. Belayan air yang sebelumnya sedingin es dan membawa aroma kematian kini berubah menjadi pelukan kehangatan surgawi yang tak terlukiskan oleh akal sehat manusia. Ketika kelopak mata Kirana perlahan terbuka, ia tidak lagi menemukan kegelapan pekat dari badai hutan larangan, melainkan pendaran cahaya keemasan dan hijau Zamrud yang berpendar lembut menyapu retina matanya. Ia tidak sedang tenggelam, apalagi meregang nyawa. Kirana mendapati dirinya terbaring di atas sebuah ranjang raksasa yang terbuat dari jalinan kelopak bunga teratai putih bercahaya dan sutra laut yang sangat lembut, jauh lebih empuk dari kasur bulu angsa di mensyah mewah yang dulu mengurungnya. Paru-parunya dengan ajaib mampu bernapas lega, menghirup udara magis yang beraroma semerbak bunga kantil dan melati murni, membasuh habis sisa-sisa bau lumpur, darah, serta penderitaan yang sempat meracuni jiwanya. Perlahan, ingatan tentang penyiksaan kejam yang dilakukan oleh suaminya, hinaan mematikan dari Rika, hingga tendangan brutal para preman bayaran itu berkelebat di benaknya. Panik seketika menyergap dada Kirana. Dengan napas tersengal, ia langsung meraba perut buncitnya, bersiap untuk menjerit mendapati bayinya telah tiada. Namun, tangannya justru menyentuh permukaan kain sutra putih bersih tanpa noda yang kini membalut tubuhnya, menggantikan daster lusuh penuh darah yang sebelumnya ia kenakan. Dan di balik sutra suci itu, sebuah tendangan kuat, lincah, dan penuh energi merespon sentuhannya. Janinnya hidup. Buah hatinya bernapas, berdetak dengan ritme yang begitu bertenaga, seolah menyalurkan aliran kehidupan magis ke seluruh urat nadi ibunya.
Air mata haru yang hangat mengalir deras membasahi pipi Kirana yang kini telah merona kemerahan. Tak lagi pucat pasi seperti mayat hidup. Semua luka robek, goresan ranting, hingga lebam hitam di sekujur tubuhnya telah lenyap tanpa bekas, tergantikan oleh kulit yang memancarkan kilau halus sebagai porselen mahal. Kau sudah siuman, anakku. Sebuah suara merdu yang menggemakan kedamaian absolut tiba-tiba mengalun memenuhi ruangan berkubah kristal tersebut. Nyai Nawang Wulan melangkah masuk dengan keanggunan yang menghentikan waktu. Sang Ratu Buaya Putih tidak berjalan, melainkan melayang lembut beberapa inci di atas lantai berlapis mutiara yang memantulkan bayangannya. Di sekeliling sang nyonya hutan, ratusan ikan koi emas bersisik berlian berenang mengitari tubuhnya bagai pengawal setia, sementara pilar-pilar istana yang terbuat dari terumbu karang raksasa memancarkan cahaya yang tunduk pada kehadirannya. Kirana segera bangkit dari ranjang teratainya. Rasa syukur yang membuncah membuatnya tak ragu untuk turun dan menjatuhkan lututnya ke lantai mutiara, bersujud di bawah kaki sang ratu dengan tubuh yang masih sedikit gemetar oleh rasa takjub yang luar biasa. Gusti Ratu, hamba tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan Paduka. Paduka telah menyelamatkan nyawa hamba dan bayi hamba dari neraka jahanam di atas sana. Hamba hanyalah perempuan kotor yang dibuang, tidak pantas berada di istana suci ini. Isa Kirana, suaranya bergetar menahan luapan emosi yang menyumbat tenggorokannya, menyadari betapa hinanya dirinya dibandingkan kemegahan abadi yang kini menaunginya. Sang ratu tersenyum lembut. Senyuman yang cukup untuk meruntuhkan gunung es kebencian di hati siapapun. Dengan sentuhan tangan sedingin embun pagi, Nyai Nawang Wulan mengangkat bahu Kirana, memaksanya berdiri sejajar dan menatap langsung ke dalam mata hijau zamrud sang penguasa. Jangan pernah lagi kau sebut dirimu kotor, Kirana. Manusia-manusia serakah beraura busuk di atas sanalah yang mengotori bumiku dengan kesombongan dan darah tak berdosa. Air matamu di atas daun kering telah memanggilku, dan ketulusan cintamu untuk mengorbankan nyawa demi anakmu telah menyentuh jantung pusaran sungai ini. Mulai detik ini, tidak ada satupun makhluk bernapas yang boleh merendahkanmu. Sang ratu membimbing Kirana berjalan melewati koridor istana bawah air yang dindingnya berlapiskan emas murni batangan kuno, harta karun dari kapal-kapal kerajaan masa lampau yang karam dan kini menjadi ornamen biasa di istana sang ratu. Langkah mereka berhenti di sebuah altar berbentuk cangkang kerang raksasa yang memancarkan cahaya keemasan paling terang. Di tempat itulah energi inti sungai suci berpusat. Nyai Nawang Wulan menempatkan kedua tangannya di atas bahu Kirana, lalu menatap tajam menembus kedalaman jiwa wanita fana di hadapannya. Dengarkan aku baik-baik. Lumpur kehinaan yang mereka lemparkan ke wajahmu akan menjadi pupuk bagi kebangkitanmu. Di hadapan Dewan Gaib Hutan Larangan dan Pusaran Waktu yang abadi, aku, Nyai Nawang Wulan, mengangkatmu sebagai putri spiritualku. Darah magisku kini mengalir di nadimu, memberimu kecantikan abadi, ketenangan tanpa batas, dan otoritas atas seluruh harta karun yang terkubur di dasar sungai ini. Titah sang ratu dengan suara yang menggema hingga ke sudut-sudut terdalam istana, membuat air di sekeliling mereka beriak membentuk gelombang penghormatan. Sebuah mahkota kecil yang terbuat dari jalinan air suci dan serpihan berlian turun dari kubah istana, mendarat dengan anggun di atas kepala Kirana, meresap menjadi tanda kebesaran yang tak kasat mata namun memancarkan aura dominasi mutlak. Setelah menobatkan Kirana, pandangan sang ratu beralih pada perut buncit wanita itu. Ia berlutut dengan penuh kelembutan, menempelkan telinga dan telapak tangannya di perut Kirana. Cahaya keemasan seketika meledak ringan dari sentuhan tersebut, membuat ruangan itu terang benderang. Dan untukmu, janin suci yang telah melewati kematian dan kembali dengan kekuatan alam, bisik sang ratu penuh pemujaan. Engkau yang akan lahir dari rahim putriku ini, kunobatkan sebagai pewaris utama sungai suci. Tak ada penyakit manusia yang bisa menyentuhmu, tak ada pedang yang bisa melukaimu, dan tak ada kemiskinan yang bisa mendekatimu. Seluruh kekayaan alam dan kesuburan tanah berada di bawah telapak kakimu yang mungil nanti. Mendengar sumpah sakral tersebut, pertahanan Kirana runtuh. Ia memeluk kepala sang ratu yang masih berlutut di depan perutnya, menangis sejadi-jadinya, bukan lagi tangisan penderitaan, melainkan tangisan kebangkitan. Hatinya yang dulu hancur berkeping-keping oleh pengkhianatan Bagas dan Makian Rika kini, telah disatukan kembali dengan perekat berupa kekuatan magis dan kasih sayang yang tulus. Kirana menyadari, ia bukan lagi sekadar istri buangan yang menanti belas kasihan. Di kedalaman istana sunyi ini, di bawah perlindungan sang Ratu Buaya Putih, Kirana sedang ditempa menjadi pedang keadilan yang paling tajam. Ia akan kembali ke dunia atas.
Ia akan membiarkan Bagas dan Rika membangun istana kesombongan mereka setinggi langit, hanya untuk menghancurkannya berkeping-keping di saat mereka merasa paling berkuasa. Roda kehidupan telah berputar di dasar sungai ini, dan giliran Kirana untuk menghancurkan mereka semua tanpa ampun telah dimulai. Waktu di dimensi istana bawah air mengalir dengan hukum misteriusnya sendiri, sama sekali tak terikat oleh perputaran matahari yang menyengat maupun fase bulan yang memudar di dunia manusia yang fana. Bagi Kirana, entah sudah berapa ratus kali pusaran air di atasnya berubah warna seiring pergantian siang dan malam di permukaan bumi, terhitung sejak malam badai berdarah yang nyaris merenggut nyawanya itu. Kini, di atas ranjang teratai raksasa yang berkelopak lentur dan memancarkan pendaran cahaya perak yang sejuk, sebuah peristiwa agung yang dinanti-nanti oleh seluruh penghuni gaib Sungai Suci akhirnya mencapai puncaknya. Proses persalinan Kirana sama sekali tidak diwarnai oleh jeritan kesakitan yang membelah urat nadi, robekan daging, atau cucuran peluh penderitaan seperti persalinan pada umumnya. Udara di dalam kubah kristal itu justru dipenuhi oleh alunan kidung mistis tanpa suara yang diciptakan oleh harmoni gelombang air, sementara energi alam bermanifestasi menjadi pusaran cahaya keemasan yang berputar lembut menaungi tubuhnya. Dengan satu tarikan napas panjang yang diiringi oleh ledakan pendar zamrud dari dasar istana, tangisan seorang bayi yang sangat nyaring, menggelegar, dan penuh tenaga memecah keheningan sakral tersebut. Sang pewaris utama Sungai Suci telah lahir ke alam semesta. Nyai Nawang Wulan, dengan senyum keibuan yang memancarkan keagungan abadi dan mata yang berkaca-kaca oleh keharuan, mengangkat bayi laki-laki itu tinggi-tinggi ke udara. Tidak ada noda darah kotor atau sisa cairan ketuban fana yang menempel pada kulit sang bayi. Tubuh mungilnya sempurna, bersih, dan memancarkan aura keemasan murni yang menghangatkan setiap jengkal sudut istana yang dingin. Di luar kubah pelindung, ratusan siluman penjaga yang berwujud buaya putih transparan bersisik mutiara serentak menundukkan moncong raksasa mereka hingga menyentuh dasar pasir laut, memberikan penghormatan mutlak kepada pangeran baru yang memegang tahta tertinggi perairan. Kirana, yang kini mengenakan jubah sutra bertenun benang emas air terjun, menerima bayi itu ke dalam dekapannya dengan kedua tangan yang tak lagi gemetar. Air mata bahagia menetes perlahan dari sudut matanya. Namun kali ini sorot matanya tidak lagi memancarkan keputusasaan yang menyedihkan. Matanya kini setajam pandangan elang malam dan setenang telaga yang permukaannya tak tersentuh oleh badai. Ia bukan lagi wanita lemah berbaju rombeng yang mengemis belas kasihan di bawah guyuran hujan dan siksaan preman jalanan. Di bawah bimbingan langsung sang ratu, Kirana telah berevolusi seutuhnya. Ia mewarisi kebijaksanaan alam kuno, kekuatan magis penyembuh yang bergemuruh di dalam nadinya, serta akses mutlak tak terbatas ke seluruh harta karun peninggalan kerajaan maritim Nusantara yang menggunung tak ternilai di palung terdalam Sungai Suci. Berpeti-peti emas batangan berukir aksara kuno, ribuan karat berlian mentah yang bersinar dalam gelap, dan tumpukan mutiara seukuran kepalan tangan kini sepenuhnya berada di bawah kendali satu jentikan jarinya. Sambil mengecup dahi bayi bercahaya di pelukannya, Kirana menatap tajam menembus riak air yang menuju ke permukaan dunia manusia. Sanubarinya menyiratkan sebuah sumpah pembalasan elegan yang tak akan lama lagi menuntut pelunasan tuntas. Sementara kedamaian, kebangkitan, dan cinta murni merajai dimensi bawah air, keserakahan beringas yang membusukkan jiwa tengah berpesta pora di dunia atas yang bising. Di lantai puncak sebuah gedung pencakar langit berarsitektur baja dan kaca reflektif di pusat ibu kota, Bagas berdiri angkuh menghadap ke arah jendela raksasa yang memperlihatkan lanskap metropolitan di bawah telapak sepatu kulit mahalnya. Asap tebal dari cerutu kuba bernilai puluhan juta mengepul dari belahan bibirnya yang menyeringai sinis, menyebarkan aroma tembakau tajam yang menyatu dengan suhu dingin mencekam dari pendingin ruangan. Di tengah ruangan kantor berlapis panel kayu jati itu, sebuah maket holografik 3 dimensi berukuran masif berputar statis, menampilkan cetak biru desain mega resort triliunan rupiah yang dilengkapi dengan kasino mewah, lapangan golf berstandar internasional, dan jajaran hotel bintang 7. Ambisi Bagas tampaknya telah melampaui batas kewarasan dan moralitas. Perusahaan propertinya, yang sempat nyaris hancur dan dililit utang besar, kini mendadak bangkit buas akibat suntikan dana gelap tanpa batas dari koneksi konglomerat ayah Rika, membuatnya merasa setara dengan dewa yang tak tersentuh oleh hukum karma duniawi. Rika, yang membalut tubuhnya dengan gaun desainer sutra ketat berwarna merah darah serta memamerkan kalung berlian 12 karat yang menyilaukan mata, melangkah mendekati sang suami dengan ketukan sepatu hak tinggi yang arogan. Ia melingkarkan lengannya yang berbau parfum Paris yang terlalu menyengat di pinggang Bagas, sambil menatap maket proyek tersebut dengan mata menyipit penuh nafsu rakus. Namun, di antara gemerlap cahaya miniatur holografik itu, ada satu area sentral yang masih berkedip dengan warna merah peringatan,
menandakan lahan sengketa luas yang belum berhasil diratakan. Hutan larangan. Kawasan hijau rimbun kuno yang dibelah oleh aliran sungai suci itu menjadi satu-satunya kerikil tajam yang menghalangi kelancaran mega proyek impian mereka. Menghembuskan asap cerutunya dengan kasar hingga membentuk kabut tebal di udara, Bagas memutar tubuhnya perlahan dan menatap tajam seorang manajer proyek Parubaya yang sedari tadi berdiri gemetar di sudut ruangan dengan kemeja basah oleh keringat dingin. Tanpa memberikan sedikit pun celah untuk bantahan, Bagas menunjuk tepat ke batang hidung bawahannya itu seraya mengeluarkan perintah mutlak. Kerahkan seluruh armada alat berat, buldoser raksasa, dan ekskavator malam ini juga. Ratakan hutan larangan itu hingga ke akar-akarnya. Aku tidak peduli dengan mitos murahan orang kampung, atau amarah dewa penunggu sungai. Cek kosongku bisa membungkam aparat manapun di negara ini, jadi laksanakan sekarang juga atau kau dan keluargamu yang kujadikan tumbal fondasi aspalnya. Hardiknya dengan suara bariton angkuh yang menggema keras menghantam dinding ruangan. Mendengar perintah radikal suaminya, Rika tertawa melengking kejam. Suara tawanya terdengar memekakan telinga layaknya gesekan garpu berkarat di atas piring porselen, menelanjangi nuraninya yang telah lama mati. Ia menyandarkan kepalanya yang berhias jepit berlian ke dada bidang Bagas sambil menyesap sampanye kristalnya. Pilihan yang sangat brilian, rajaku. Lagi pula, hutan berbau kutukan itu memang tempat pembuangan sampah organik yang paling pas. Bukankah beberapa bulan lalu kita sudah berjasa membuang perempuan gembel berbau lumpur selokan itu ke sana? Tulang belulang si Kirana dan janin haramnya pasti sudah habis dikunyah lintah busuk, menjadi pupuk gratis untuk halaman depan kasino kita nanti. Ucap Rika dengan nada merendahkan yang sangat pongah. Di bawah kilauan lampu kristal gedung pencakar langit itu, pasangan serakah tersebut berdansa merayakan kemenangan prematur mereka dengan dentingan gelas sampanye, sama sekali buta dan tuli terhadap badai karma absolut yang sedang berkumpul di ufuk malam. Mereka mengira sedang mengirim barisan alat berat untuk menaklukkan sebidang tanah kosong tak berpenghuni yang pasrah untuk diinjak. Namun, jauh di dasar lumpur hitam yang selalu mereka hina, tersembunyi di balik aliran air tenang yang mereka anggap sebagai tong sampah, sang pewaris dan nyonya hutan sesungguhnya telah menanti. Roda gila nasib telah berputar 180 derajat, dan mesin-mesin baja milik Bagas kini tanpa sadar tengah berbaris perlahan bak kawanan domba dungu menuju altar pembantaian gaib, melangkah pasti langsung ke dalam rahang sang penguasa sungai suci yang siap mengoyak-ngoyak kesombongan manusia-manusia busuk itu hingga hancur berkeping-keping. Matahari bersinar sangat terik siang itu, membakar kulit siapa saja yang berani menantang cahayanya, seolah alam semesta turut memancarkan amarah yang tertahan di balik awan tipis. Di perbatasan hutan larangan, deru mesin diesel dari belasan ekskavator dan buldoser raksasa berwarna kuning terang menggemuruh memekakan telinga, mengoyak kedamaian alam yang telah bersemayam selama berabad-abad. Udara yang biasanya dipenuhi aroma tanah basah dan daun pinus kini tercemar parah oleh kepulan asap knalpot hitam dan bau bahan bakar yang menyengat. Di atas sebidang tanah berlumpur yang telah dipaksa rata oleh rahang baja, berdiri sebuah tenda VIP raksasa berbahan sutra putih yang difasilitasi dengan penyejuk ruangan portabel bertenaga tinggi. Karpet merah marun digelar memanjang dari area parkir mobil sport mewah hingga ke altar utama peletakan batu pertama, menciptakan kontras yang sangat absurd sekaligus menjijikan antara kemewahan artifisial dan keasrian hutan kuno yang bersiap untuk dieksekusi. Di tengah panggung, Bagas berdiri membusungkan dada dalam balutan jas tripiece rancangan desainer Italia bernilai ratusan juta rupiah. Sementara itu, Rika bergelayut manja di lengannya mengenakan gaun sutra berwarna emas yang berkilau menyilaukan mata, lengkap dengan topi lebar berhias bulu merak yang menegaskan keangkuhannya. Puluhan pejabat tinggi daerah, investor asing, dan jurnalis dari berbagai media nasional duduk rapi di kursi berlapis bludru, menanti momen bersejarah saat skop emas diayunkan untuk mengoyak jantung hutan suci. Tepat ketika Master of Ceremony dengan suara lantang mengundang Bagas untuk memotong pita peresmian, sebuah anomali visual yang sangat mengganggu menghentikan pergerakan rantai baja ekskavator terbesar di garis depan. Operator mesin raksasa itu membunyikan klakson udara yang memekakan telinga berkali-kali, memicu kepanikan kecil di barisan kursi undangan. Dari balik bayang-bayang kanopi raksasa pohon beringin tertua di perbatasan hutan itu, melangkahlah sesosok perempuan dengan penampilan yang begitu kontras dengan kegemerlapan acara tersebut. Itu adalah Kirana. Namun, ia tidak datang dengan mahkota air dan gaun sutra bercahaya mutiara yang ia kenakan di istana bawah air. Demi memberikan satu ujian terakhir pada sisa-sisa nurani suaminya, Kirana dengan sengaja menyamarkan kembali wujud magis sucinya. Ia mengenakan daster batik pudar yang sama,
yang sengaja dirobek di bagian ujungnya dan dilumuri debu serta lumpur kering bercampur abu kayu sisa pembakaran. Rambut hitamnya yang sebenarnya selembut sutra kini diikat asal-asalan, disembunyikan di balik selendang kumal yang melilit kepalanya secara sembarangan. Sepasang telapak kakinya yang kini seputih porselen mahal sengaja ia kotori dengan tanah liat, melangkah tanpa alas di atas bebatuan tajam menuju moncong baja ekskavator raksasa tersebut. Namun, terlepas dari cangkang kemiskinan yang membalut tubuhnya, postur tubuh Kirana tetap tegak tak tergoyahkan, dan sepasang mata tajamnya memancarkan ketenangan lautan dalam yang siap menenggelamkan apa saja. Melihat upacara triliunan rupiahnya dihentikan paksa oleh apa yang tampak seperti seorang gelandangan gila dari pinggir jalan, wajah Bagas ketika berubah merah padam karena murka yang mendidih hingga ke ubun-ubun. Urat-urat di lehernya menonjol keluar menegang saat ia membanting mikrofon bersalut emas ke atas podium kayu jati, lalu berderap turun dari panggung VIP menginjak karpet merah dengan langkah-langkah lebar yang mematikan. Rika mengekor di belakangnya dengan tergesa-gesa hingga hak sepatunya nyaris tersandung. Sebelah tangannya menutupi hidung dengan sapu tangan sutra beraroma lavender, seolah udara di sekitarnya mendadak dipenuhi oleh wabah penyakit menular yang dibawa tikus got. Puluhan kamera wartawan yang tadinya merekam ke arah panggung kini serentak berputar haluan. Lensa-lensa panjang mereka membidik penuh rasa lapar pada konfrontasi tak terduga yang terjadi tepat di bawah cakar baja raksasa mesin pengeruk tanah. Suasana mendadak hening seketika. Hanya tersisa deru putaran mesin stasioner yang bergetar di telapak kaki mereka. Bagas menghentikan langkah kakinya yang beralaskan sepatu kulit sapi muda hanya 2 meter dari hadapan Kirana. Matanya menyipit penuh ketidakpercayaan yang dalam hitungan detik segera berubah menjadi rasa jijik yang tak tertahankan saat ia mengenali raut wajah kotor di balik selendang kumal itu. Ternyata hama menjijikan ini masih bisa bernapas. Aku kira lintah-lintah hutan sudah mengunyah habis dagingmu hingga ke tulang. Desis Bagas dengan suara rendah yang bergetar hebat karena amarah dan kebencian murni, sengaja tak meninggikan suaranya agar para jurnalis di kejauhan tidak mendengar makian kasarnya. Rika melangkah maju dan berdiri arogan di samping suaminya, menatap perut Kirana yang kini tampak kempes dan datar di balik daster longgarnya yang berkibar tertiup angin buang knalpot. Sebuah seringai iblis yang sangat puas merekah di bibir merah darah wanita itu, menelanjangi kekejaman jiwanya. Ia tertawa kecil, suara tawa merendahkan yang syarat akan racun dan cemoohan tajam. Oh, lihatlah Mas Bagas, si perempuan gembel ini sudah tidak buncit lagi. Sepertinya janin pembawa sial itu sudah mati membusuk dan dibuang ke selokan oleh ibunya yang gila ini. Hei, orang gila, menyingkir dari alat berat kami. Bau bangkai dari tubuhmu itu membuat pusing para tamu kehormatan kami yang harga kaos kakinya saja jauh lebih mahal dari nyawa seluruh keturunan miskinmu. Kirana tidak sedikit pun tersulut atau meneteskan air mata oleh hinaan merobek hati yang bertubi-tubi menghantam wajahnya. Jantungnya berdetak dalam ritme yang sangat lambat dan teratur, menyerap seluruh aura kesombongan dari kedua manusia di depannya ini bagai spons yang menyerap genangan air kotor sebelum akhirnya diperas habis-habisan. Ia menatap lurus tepat ke manik mata Bagas, menembus langsung ke dasar jiwanya yang telah hitam berkarat dan kosong melompong. Dengan suara yang sangat tenang, datar, dan memancarkan wibawa absolut yang anehnya membuat bulu kuduk operator ekskavator di atas sana merinding tanpa sebab, Kirana menjatuhkan peringatan terakhirnya. Aku berdiri di sini bukan untuk mengemis secuil pun belas kasihan darimu, Bagas. Aku datang untuk memberikan peringatan terakhir sebelum alam semesta menutup pintu pengampunan untukmu selamanya. Tanah ini bukan milikmu. Hutan ini bernapas, dan sungai di baliknya menyimpan denyut nadi penjaga kuno yang tak pernah tidur. Tarik kembali seluruh mesin pembunuh berlapis baja ini, hentikan ketamakan yang membutakan mata batinmu, atau kau akan menyaksikan sendiri bagaimana istana kesombonganmu ini runtuh menjadi lumpur darah sebelum matahari terbenam. Alih-alih merasa gentar dan mundur selangkah, peringatan tulus Kirana justru dianggap sebagai lelucon paling konyol dan murahan abad ini. Bagas meledak dalam tawa arogan yang melengking bergema di seluruh area pembukaan hutan, membuat beberapa pejabat dan penjilat di tenda VIP ikut tersenyum canggung meski tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di bawah sana. Pria berjas mahal itu tanpa rasa bersalah meludah tepat di depan ujung jari kaki telanjang Kirana yang kotor, meludah pada peringatan keselamatan hidupnya sendiri. Dengar ini baik-baik, perempuan sinting yang kewarasannya ikut mati bersama bayinya. Aku adalah dewa tunggal di atas tanah ini. Uangku bisa membeli nyawa penjaga hutanimu, membelah sungaimu, dan menguburmu hidup-hidup di bawah aspal jalan raya yang akan kubangun ini. Teriak Bagas kalap, kali ini membiarkan seluruh undangan mendengar kedigdayaannya yang tak tersentuh.
Ia lalu menoleh dengan kasar dan liar ke arah komandan satpam proyek yang bertubuh gempal. Seret gelandangan gila ini sekarang juga. Lemparkan dia ke parit pembuangan kotoran di belakang bedeng pekerja bangunan. Dan kalian semua. Bagas mengangkat tangannya lalu menunjuk lurus ke arah barisan panjang operator alat berat yang sedang menunggu aba-aba. Nyalakan mesin kalian. Ratakan hutan rongsokan ini sekarang juga. Gilas dan lumat apapun yang berani menghalangi jalanku. Perintah mutlak penuh arogansi itu langsung dijawab dengan raungan serentak mesin-mesin diesel yang memekakan telinga, bersiap menggilas apapun di depannya. Sementara Kirana dibiarkan diinjak-injak harga dirinya dan diseret mundur di hadapan puluhan lensa kamera yang menyorot kemiskinannya, menandai titik nadir terdalam sebelum badai pembalasan gaib benar-benar turun merobek langit. Perintah mutlak yang meluncur dari bibir arogan Bagas bagaikan pelatuk yang melepaskan sekawanan anjing kelaparan dari rantainya. Komandan Satpam bertubuh gempal dengan leher berlipat yang sedari tadi menunggu aba-aba, langsung menerjang maju bak banteng liar. Tangan kasarnya yang berbulu lebat dan berbau keringat asam mencengkeram kerah daster batik pudar Kirana dengan sangat brutal, hingga terdengar bunyi robekan kain yang memilukan di tengah deru mesin diesel. Tanpa sisa nurani sekecil apapun, pria berwajah beringas itu menyeret tubuh ramping Kirana melintasi bebatuan kerikil tajam dan genangan lumpur sisa galian alat berat. Debu kuning beterbangan mencekik udara, sementara kilatan lampu kilat dari puluhan lensa kamera wartawan menyambar-nyambar tanpa henti, merekam setiap detik kejatuhan wanita malang itu seperti sekawanan burung pemakan bangkai yang berpesta di atas penderitaan mangsanya. Bagas berdiri tegak di ujung karpet merah, melipat kedua lengannya di dada bidangnya yang terbalut jas mahal, dadanya membusung bangga layaknya seorang kaisar lalim yang baru saja menaklukkan pemberontakan kotor di wilayah kekuasaannya. Namun, siksaan fisik berupa seretan kasar itu rupanya belum cukup memuaskan dahaga kejam di dalam jiwa Rika. Wanita bergaun sutra emas yang menyilaukan mata itu turun dari area VIP dengan langkah-langkah lebar yang mematikan. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebuah gelas kristal panjang berisi sisa sampanye mahal yang sebelumnya telah ia campur dengan air parit hitam berbau bangkai dari kubangan di dekat roda ekskavator. Dengan senyum seringai yang mengubah wajah cantiknya menjadi topeng iblis yang mengerikan, Rika memerintahkan komandan satpam itu untuk berhenti menyeret dan melempar tubuh Kirana tepat di bawah moncong raksasa alat berat. Saat Kirana terjerembab dengan posisi bersimpuh di atas tanah liat yang keras, Rika memiringkan gelas kristalnya dan mengguyurkan cairan menjijikan itu tepat di atas kepala Kirana. Aroma alkohol yang menyengat bercampur dengan bau busuk lumpur got seketika mengotori rambut hitam Kirana, menetes melewati pelipisnya, dan meresap ke dalam kain dasternya yang sudah koyak-moyak. Kirana menahan napasnya. Kedua telapak tangannya menekan kuat ke atas permukaan tanah berbatu untuk menahan bobot tubuhnya agar tidak sepenuhnya tersungkur. Tepat pada detik itu, Rika melangkah maju dan dengan sengaja mendaratkan sepatu hak tinggi berliannya yang runcing bak paku baja langsung ke atas punggung telapak tangan kanan Kirana. Tekanan kejam dari stiletto belasan sentimeter itu menggesek kulit Kirana dengan bebatuan di bawahnya, sebuah manuver yang sengaja dirancang untuk meremukan tulang manusia fana. Rika mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap rendah dengan sorot mata meremehkan yang membakar udara, lalu berdesis dengan suara melengking yang sengaja ia keraskan agar terdengar oleh barisan wartawan. Inilah tempat aslimu. Dasar perempuan gila halusinasi. Kau pikir kau siapa? Hah? Penunggu hutan suci? Nyonya penguasa sungai? Kau hanyalah sampah daur ulang yang rahimnya bahkan tidak mampu mempertahankan nyawa anak harammu sendiri. Jilat lumpur di bawah sepatuku ini, karena hanya itu makanan yang pantas untuk gelandangan menjijikan sepertimu. Makinya, diiringi tawa melengking yang merobek gendang telinga, tawa yang tak ubahnya paduan suara para iblis dari dasar neraka ketujuh. Di panggung utama, Bagas yang merasa momentum ini adalah panggung sandiwara terbaiknya, segera meraih kembali mikrofon emasnya. Dengan gaya teatrikal seorang politikus culas, ia menunjuk arah tubuh Kirana yang tergeletak dihinakan di bawah sana, lalu berbicara kepada puluhan lensa kamera yang menyorotnya dengan penuh kelaparan akan berita sensasional. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian, mohon maaf atas sedikit gangguan hama siang ini. Wanita di bawah sana adalah bukti nyata dari kerusakan mental akibat kemiskinan dan kebodohan yang menolak kemajuan. Dia adalah gelandangan sinting yang kehilangan akal sehatnya, yang berhalusinasi menjadi penjaga hutan tahayul ini. Perusahaan kami tidak akan pernah mundur selangkah pun oleh ancaman orang gila. Hutan ini akan rata dengan tanah, dan peradaban baru akan berdiri di atas tulang belulangnya. Pidato arogan yang penuh kebohongan manipulatif itu
Entah bagaimana justru disambut oleh gemuruh tepuk tangan riuh dari para pejabat korup dan investor penjilat di tenda VIP. Mereka tertawa terbahak-bahak, menertawakan kemiskinan, menertawakan penderitaan, dan menertawakan alam semesta yang mereka anggap bisa dibeli dengan lembaran uang kertas. Namun, di tengah badai tawa merendahkan dan rasa sakit fisik yang sengaja dipertontonkan itu, ada satu hal yang luput dari pandangan mata fana manusia-manusia serakah tersebut. Di bawah guyuran air kotor dan tekanan hak sepatu berlian Rika, Kirana sama sekali tidak meneteskan satupun air mata kepedihan. Tulang tangannya tidak remuk, kulitnya tidak terluka, karena darah magis sang Ratu Buaya Putih telah mengubah tubuh fana itu menjadi sekuat baja berlapis berlian murni. Di balik selendang kumalnya yang menutupi separuh wajah, bibir Kirana justru melengkungkan sebuah senyuman tipis yang sangat mematikan. Senyuman seorang algojo yang telah mengunci leher korbannya di tiang gantungan. Ia memejamkan mata, bukan untuk menahan sakit, melainkan untuk menyerap setiap suku kata makian, setiap desibel tawa arogan, dan setiap tetes keangkuhan dari musuh-musuhnya, mengumpulkannya menjadi satu energi karma hitam yang pekat. Kirana bisa merasakan getaran di bawah telapak tangannya yang menempel pada tanah. Jauh di kedalaman hutan larangan, aliran sungai suci yang tadinya tenang kini mulai bergolak liar tak terkendali. Angin siang yang sebelumnya panas menyengat tiba-tiba berhenti berhembus, menciptakan keheningan atmosferik yang sangat janggal dan mencekam, seolah alam semesta sedang menarik napas panjang sebelum melepaskan teriakan murkanya. Bau busuk lumpur dan knalpot mesin perlahan mulai tersapu oleh aroma tajam bunga kantil dan melati mati yang entah datang dari mana, merayap masuk ke dalam hidung para pekerja dan tamu undangan, memicu sensasi mual dan bulu kuduk yang meremang hebat secara massal. Langit di atas kanopi hutan yang tadinya biru cerah, dalam hitungan detik mulai dijilati oleh awan mendung berwarna merah darah yang bergulung-gulung rendah. Saat operator ekskavator kembali menarik tuas untuk mengayunkan cakar bajanya membelah tanah, Kirana membuka kelopak matanya yang kini memancarkan pendaran hijau zamrud yang menyala terang di balik debu, berbisik lirih pada bumi di bawahnya. Sebuah mantra penghancuran mutlak yang menandai berakhirnya kesombongan manusia, dan dimulainya pesta pora pembalasan dendam dari dimensi bawah air. Tepat ketika raungan mesin diesel ekskavator mencapai titik puncaknya yang memekakan telinga, dan cakar baja raksasa bermoncong gigi-gigi tajam itu mengayun membelah udara dengan kecepatan penuh untuk menghancurkan tubuh ringkih Kirana beserta akar pohon beringin kuno di belakangnya. Waktu di perbatasan hutan larangan itu seolah berhenti berdetak. Tidak ada dentuman logam yang meremukan daging dan tulang. Tidak ada jeritan kematian yang memuaskan dahaga iblis di hati para penontonnya. Yang terjadi justru sebuah keheningan absolut yang sangat mencekam, menyedot seluruh suara di udara dalam radius puluhan meter, mengunci napas puluhan manusia rakus di area tersebut hingga dada mereka terasa sesak. Langit siang yang sebelumnya terik membakar kulit, secara tidak masuk akal berubah wujud menjadi kanvas mendung berwarna merah darah yang menggulung-gulung rendah, memuntahkan kabut pekat yang beraroma ganjil, campuran antara wangi melati yang sangat mistis dan bau daging membusuk yang memicu rasa mual seketika. Cakar baja ekskavator yang tinggal berjarak hitungan sentimeter dari wajah tenang Kirana mendadak membeku di udara, memancarkan bunga api biru yang menyilaukan dari sistem hidroliknya, sebelum mesin raksasa bernilai miliaran rupiah itu mati total diiringi suara desisan asap putih yang terdengar seperti rintihan keputusasaan. Kepanikan belum sempat dicerna oleh akal sehat para tamu kehormatan ketika anomali kedua menghantam tanpa ampun dari bawah tanah. Rantai-rantai baja penggerak roda ekskavator dan belasan buldoser lainnya, yang dirancang khusus dengan ketahanan maksimal untuk meratakan gunung batu, tiba-tiba berderak keras, melintir, dan putus berhamburan bagaikan benang rapuh yang ditarik paksa oleh tangan tak kasat mata. Logam-logam tebal seberat ratusan kilogram itu melenting ganas ke segala arah, menghancurkan kaca-kaca kabin operator, meremukan kap mesin mobil-mobil proyek, dan membuat para pekerja kasar berhamburan berlarian menyelamatkan nyawa mereka sambil berteriak histeris meminta pengampunan Tuhan. Di panggung VIP yang berjarak beberapa meter, tenda sutra putih kebanggaan Bagas robek terbelah dua dari ujung ke ujung oleh hembusan angin puting beliung kecil yang pusarannya berwarna hijau gelap, mengobrak-abrik kursi berlapis beludru mahal dan menerbangkan gelas-gelas sampanye kristal hingga pecah berkeping-keping menghantam wajah para pejabat penjilat. Rika menjerit melengking dengan suara sumbangnya, kehilangan keseimbangan di atas sepatu hak tinggi berliannya yang kini patah menjadi dua. Wanita sombong itu jatuh terduduk dengan keras ke dalam kubangan lumpur hitam yang berbau pesing, membuat gaun sutra emas seharga ratusan juta miliknya koyak tersangkut paku besi tenda, sementara topi bulu meraknya yang angkuh raib tersapu badai. Di tengah pusaran badai kekacauan yang membutakan mata dan meruntuhkan moral itu, Bagas meraung marah dengan wajah merah padam.
Urat-urat di leher dan pelipisnya nyaris pecah saat ia meronta mencoba mempertahankan posisi berdirinya melawan terjangan angin. Dengan kesombongan yang masih membutakan nuraninya, ia menendang tulang kering komandan satpamnya yang tengah meringkuk gemetar ketakutan di tanah, berteriak parau menuduh bahwa Kirana telah menyelundupkan bahan peledak atau menyewa preman sabotase untuk menghancurkan acaranya. Namun, ketika kabut merah darah yang menyelimuti area alat berat itu berangsur menipis, sosok Kirana dalam balutan daster lusuhnya telah lenyap tanpa bekas, seolah ditelan udara kosong. Tidak ada jejak darah, tidak ada sisa pakaian. Yang tersisa di atas tanah berbatu tempat wanita itu tadi diinjak-injak hanyalah sebuah cekungan tanah halus yang anehnya memancarkan pendaran cahaya hijau keemasan yang enggan padam. Alam semesta sedang memutar balik roda nasib, dan manusia-manusia serakah ini sama sekali tidak menyadari bahwa mereka baru saja membangunkan naga purba dari tidur panjangnya, memicu sebuah perang gaib yang tidak akan pernah bisa mereka menangkan dengan lembaran uang kertas. Sementara kepanikan duniawi merajai perbatasan hutan, jauh di kedalaman jantung hutan larangan, di tepian sungai suci yang airnya kini bergolak memancarkan cahaya hijau zamrud yang sangat pekat, Kirana berdiri dengan keanggunan seorang dewi yang baru saja menyerap seluruh energi negatif musuhnya. Kabut mistis yang sedingin es menyelimuti tubuhnya, meluruhkan daster batik kumal yang terkoyak serta kotoran lumpur bau yang sebelumnya menempel pada kulitnya. Dalam hitungan detik, kemiskinan itu terkelupas habis. Jubah sutra bertenun benang emas air terjun kembali membalut tubuh rampingnya dengan sempurna, memancarkan wangi semerbak bunga kantil, sementara mahkota air suci kembali bertahta di atas rambut hitam legamnya yang kini tergerai indah melawan gravitasi. Di hadapannya, permukaan sungai terbelah dengan suara gemuruh yang agung, memunculkan 13 siluman buaya putih berukuran raksasa. Mereka tidak menampakkan wujud buas berdarah dingin, melainkan perlahan bertransformasi di bawah cahaya bulan menjadi sosok-sosok manusia tinggi besar berpakaian kebesaran bangsawan keraton kuno beraura putih bersih. Mereka serentak menunduk hormat dengan lutut menempel pada batu berlumut, menyilangkan tangan di dada, menanti titah mutlak dari Dewan Gaib Sungai Suci kepada sang putri pewaris utama. Kirana mengangkat wajahnya yang memancarkan porselen tanpa celah, menatap lurus ke arah para tetua Dewan Gaib dengan sorot mata yang menyiratkan otoritas absolut dan ketenangan mematikan bagai dasar samudera terdalam. Tanpa meninggikan nada suaranya, Kirana mengucapkan perintah yang menggemakan riak gelombang air ke seluruh penjuru dimensi magis. Ia mendeklarasikan bahwa sudah saatnya kesombongan Bagas dan Rika dilumpuhkan dari akar terdalamnya. Kirana memerintahkan agar pintu palung harta karun Kerajaan Maritim Nusantara dibuka lebar-lebar malam itu juga. Bertonton emas batangan kuno berukir aksara sakral, ribuan peti mutiara, dan berlian mentah yang terkubur ratusan tahun, yang akumulasi nilainya mampu melunasi utang sebuah negara berdaulat, diinstruksikan untuk dimanifestasikan segera melalui jalur-jalur gaib menuju urat nadi pasar modal dunia manusia. Kirana tidak akan merendahkan dirinya dengan membalas Bagas melalui kekerasan fisik atau kutukan penyakit. Ia akan menghancurkan pria itu tepat di ulu hati kesombongannya yang paling dibanggakan, kekayaan, kekuasaan, dan status sosialnya. Di dunia atas yang dikendalikan oleh grafik bursa saham dan keserakahan digital, pergerakan dana tanpa batas milik Kirana mulai bermanifestasi secara mengerikan namun tak terdeteksi radar. Sebuah konsorsium investasi rahasia berlogo naga air emas, yang seluruh jajaran direksinya adalah para proksi gaib perwujudan buaya putih dalam balutan jas Armani rapi dengan mata hijau zamrud yang tajam, mulai bergerak agresif. Mereka memborong tanpa ampun setiap lembar saham perusahaan properti milik Bagas yang beredar bebas di bursa efek. Serangan finansial hantu ini dieksekusi dengan kecepatan cahaya, memanfaatkan kepanikan massal pasar atas insiden meledaknya alat-alat berat di proyek mega resort yang videonya mendadak bocor dan viral di seluruh penjuru negeri dalam hitungan jam. Sentimen negatif yang menghancurkan kepercayaan investor membuat saham perusahaan Bagas terjun bebas menembus batas bawah, dan tepat di titik kehancuran itulah, modal tak terbatas dari dasar sungai suci mencaplok mayoritas kepemilikan mutlak. Kirana, dari balik kabut sungai yang sejuk, tersenyum sinis yang sangat mematikan membayangkan wajah pucat pasi suaminya esok hari saat menyadari bahwa seluruh kerajaan bisnis yang ia bangun di atas penderitaan istrinya, kini secara sah tertulis di atas kertas berada di bawah telapak kaki wanita yang baru saja ia hina sebagai gelandangan gila. Surat perintah eksekusi mati secara finansial telah ditandatangani oleh alam semesta, dan malam perayaan Bagas tak lebih dari sekadar jamuan makan malam terakhir sebelum tiang gantungan dijatuhkan. Malam itu, di area lahan hutan larangan yang sebagian telah diratakan secara paksa dengan sisa-sisa alat berat yang belum hancur, sebuah pesta peresmian prematur digelar dengan kemewahan artifisial yang membutakan mata. Lampu-lampu sorot raksasa berkekuatan puluhan ribu watt membelah kegelapan malam,
memaksa pepohonan beringin kuno di sekelilingnya untuk mundur ke dalam bayang-bayang yang memendam dendam. Sebuah paviliun kaca dan baja sementara telah didirikan dalam waktu kurang dari 24 jam oleh ratusan pekerja kasar yang dipecut layaknya budak, mengabaikan teror gaib siang harinya demi lembaran uang dan ambisi buta sang majikan. Di dalam paviliun yang dikelilingi ribuan tangkai bunga anggrek langka dan pilar-pilar es berukir angsa itu, dentingan gelas sampanye kristal bat carat berpadu dengan alunan musik klasik dari orkestra simfoni yang didatangkan langsung dari ibu kota. Meja-meja bundar berlapis taplak sutra emas dipenuhi oleh sajian kaviar beluga, daging wagyu berlapis lembaran emas murni yang bisa dimakan, dan hidangan laut mewah yang tak terbayangkan harganya oleh rakyat jelata. Para tamu undangan, yang terdiri dari elit politik korup, konglomerat hitam berwajah licik, dan selebritas haus sensasi, berdansa dan tertawa lepas, merayakan penaklukan biadab yang mereka anggap sebagai simbol supremasi manusia serakah atas tahayul alam kuno yang menyedihkan. Di pusat arena pesta yang memabukkan itu, Bagas berdiri bak seorang kaisar lalim yang baru saja memperluas peta wilayah jajahannya dengan mandi darah musuhnya. Ia memegang gelas wine merah tua di tangan kanannya sambil mengisap dalam-dalam cerutu kubah mahal di belahan bibirnya, menyebarkan asap tebal kesombongan ke udara. Ia mengenakan tuxedo pesanan khusus bertabur kancing berlian hitam. Wajahnya memerah karena campuran alkohol beroktan tinggi dan euforia kemenangan palsu yang tak terbatas. Rika, yang dengan ajaib telah membersihkan sisa lumpur got dari rambutnya dan pulih dari insiden memalukan siang tadi, kini tampil jauh lebih provokatif dan pongah. Tubuh rampingnya dibalut gaun malam berpotongan punggung terbuka yang terbuat dari jalinan benang perak asli, dengan kalung safir biru seukuran telur puyuh menggantung indah di leher jenjangnya, memantulkan cahaya lampu bak mata iblis. Dengan tawa melengking tajam yang mengiris harmoni musik klasik di sekitarnya, Rika bersandar manja ke dada bidang suaminya, sengaja menaikkan volume suaranya agar seluruh penjilat di meja utama mendengar deklarasi keangkuhannya. Ia mengangkat gelasnya tinggi-tinggi, menatap kumpulan pejabat gemuk yang tertawa menjilat di hadapannya, lalu berseru dengan nada yang syarat akan racun bisa ular kobra. Mari bersulang untuk suamiku, sang penakluk alam. Hari ini kita membuktikan bahwa mitos murahan tentang kutukan sungai atau hantu penunggu hutan hanyalah dongeng pengantar tidur untuk kaum gembel yang malas bekerja. Bahkan jika penguasa sungai itu benar-benar ada di dasar lumpur busuk sana, aku pastikan dia akan berlutut mencium hak sepatuku, memohon agar sisiknya tidak kujadikan tas pajangan di lobi kasino utama kita nanti. Bagas menanggapi celotehan narsis istrinya dengan tawa bariton yang menggelegar angkuh. Dadanya semakin membusung meresap setiap tetes pujian palsu dari para koleganya yang saling bersahutan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di ruang dimensi yang tak kasat mata, kerajaannya tengah dirobek-robek dan dikuliti habis-habisan oleh konsorsium gaib yang telah mengambil alih 100% aset perusahaannya tanpa sisa. Pria berhati iblis itu justru melangkah pongah ke panggung utama, merebut mikrofon berlapis perak dari pembawa acara, dan mulai mengoceh tentang visi triliunan rupiahnya. Dengan dada dibusungkan, Bagas mengklaim bahwa ia akan membangun surga judi terbesar di Asia di atas tanah yang tadinya berbau kemiskinan dan lintah busuk ini. Ia bahkan dengan sangat bangga menceritakan ulang bagaimana ia dan istrinya berhasil menginjak-injak hama berwujud perempuan sinting siang tadi, membual bahwa air mata kemiskinan dan kebodohan tidak akan pernah mendapat tempat di tanah kekuasaannya. Para tamu tertawa terbahak-bahak, saling mendentingkan gelas mereka, menenggak racun kesombongan itu tanpa tahu bahwa kematian finansial dan teror psikologis ekstrim sedang merayap naik mengetuk dinding kaca paviliun mereka. Namun, pesta pora para iblis berwujud manusia itu tidak diizinkan bertahan lebih lama lagi. Tepat saat jam berdentang keras menunjukkan tepat pukul 12 malam, alunan musik orkestra mendadak terhenti tragis ketika dawai-dawai biola dan cello para musisi secara serentak putus dengan bunyi lecutan nyaring bak cambuk rotan, mengiris jari-jari mereka hingga meneteskan darah ke atas panggung. Lampu-lampu sorot raksasa di luar paviliun berkedip liar tanpa ritme sebelum akhirnya meledak satu persatu dalam paduan suara pecahan kaca, menghujankan serpihan beling panas ke aspal pekarangan. Suhu ruangan yang tadinya sejuk nyaman oleh pendingin udara, dalam hitungan satu kedipan mata mendadak merosot drastis mencapai titik beku yang menusuk langsung ke sumsum tulang, membekukan uap napas setiap orang yang hadir hingga menggigil tak terkendali. Kaca-kaca paviliun mulai bergetar hebat menghasilkan dengungan memekakan telinga, dan ketika para tamu yang panik menoleh keluar, mereka disuguhi mahakarya visual yang seketika meruntuhkan sisa-sisa kewarasan mereka. Langit malam yang tadinya bertabur bintang lenyap tanpa sisa, digantikan oleh kanvas mendung merah darah yang menyala terang dari dalam, berdenyut-denyut agresif seolah ada jantung raksasa yang sedang memompa amarah alam semesta. Kabut tebal yang berbau anyir darah pekat,
bercampur dengan wangi bunga kantil yang sangat menyengat hingga memicu rasa mual yang melumpuhkan, mulai merayap masuk menembus celah-celah pintu paviliun, mencekik rongkongan mereka yang selama ini terbiasa menghirup parfum desainer Eropa. Kepanikan meledak tak terbendung menjadi histeria massal tatkala lantai marmer impor di bawah kaki mereka tiba-tiba retak panjang dan terbelah. Aliran air sungai suci, yang biasanya diam bersembunyi di kedalaman hutan, kini meluap merobek bumi dengan kecepatan dan volume yang tak masuk akal. Namun, air yang menerjang masuk menghancurkan pilar-pilar es dan menenggelamkan meja-meja perjamuan kaviar itu bukanlah air lumpur kotor, melainkan gelombang air keemasan yang menyala terang dalam gelap. Air suci itu memancarkan aura magis penakluk yang begitu kuat, hingga membuat siapapun manusia rakus yang kulit kakinya tersentuh air itu langsung kehilangan tenaga pada lutut mereka, jatuh bersujud merangkak di lantai, lumpuh total oleh beban karma berat dosa-dosa mereka sendiri. Angin puting beliung setajam silet berputar kencang mengelilingi tenda VIP, mengunci seluruh akses jalan keluar, merobek gaun-gaun sutra mahal dan menghempaskan tubuh-tubuh angkuh para pejabat itu bagai boneka kain usang ke sudut ruangan. Bagas dan Rika yang beberapa menit lalu berdiri layaknya dewa dan dewi penguasa dunia fana, kini merangkak penuh teror keputusasaan di tengah panggung yang tergenang air emas. Wajah arogan mereka memucat pasat layaknya mayat hidup yang dibangkitkan paksa, sekujur tubuh mereka bergetar hebat menatap ngeri ke arah pintu utama paviliun yang tiba-tiba meledak terbuka lebar, menanti dengan napas tercekat sosok Algojo Agung yang tengah melangkah keluar dari balik kabut keemasan untuk menjatuhkan vonis eksekusi tanpa ampun. Di tengah kekacauan yang merobek kewarasan umat manusia di dalam paviliun kaca yang kini hancur berantakan, pusaran kabut keemasan yang berbau semerbak bunga kantil dan melati perlahan membelah diri bak tirai panggung teater raksasa. Angin badai yang tadinya mengamuk liar tiba-tiba terdiam, tunduk patuh pada satu entitas yang sedang melangkah keluar dari dimensi gaib. Bagas dan Rika, yang tubuhnya kini gemetar hebat hingga gigi-gigi mereka bergemeretak, merangkak memalukan di atas genangan air emas yang sedingin es. Wajah angkuh pria berjas ratusan juta itu kini seputih kertas basah, sementara gaun perak Rika telah koyak dan bernoda lumpur sisa-sisa kehancuran tenda. Dengan mata terbelalak ngeri yang nyaris melompat dari rongganya, mereka dan sisa-sisa tamu undangan yang bergelimpangan di lantai menyaksikan sebuah pemandangan yang akan mengukir trauma abadi di sel-sel otak mereka. Dari balik pendaran cahaya zamrud yang menyilaukan, muncullah sebuah tandu raksasa yang tidak terbuat dari kayu atau besi, melainkan terbentuk murni dari jalinan kristal air yang terus mengalir melawan gravitasi. Tandu agung itu tidak dipanggul oleh manusia fana, melainkan diangkat tinggi-tinggi di atas bahu 4 siluman buaya putih berukuran raksasa yang sisik mutiaranya memantulkan cahaya membutakan, menatap rendah para manusia serakah di bawah mereka dengan rahang bergigi gergaji yang siap mengoyak daging. Di atas singgasana air suci itu, duduklah sesosok wanita dengan keanggunan seorang dewi yang mampu meruntuhkan kerajaan hanya dengan satu jentikan jari. Ia adalah Kirana. Namun, sama sekali tidak ada lagi jejak perempuan gembel berbau sampah selokan yang siang tadi mereka tendang, mereka ludahi, dan mereka injak-injak di bawah mesin pengeruk tanah. Kirana yang kini menatap mereka dari ketinggian tahtanya, memancarkan aura dominasi mutlak yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Kulitnya yang dulu memar dan kusam karena penyiksaan kini bersinar mulus seputih porselen kuno tanpa celah, membiaskan cahaya keemasan dari dimensi magis. Rambut hitam legamnya tergerai panjang bergelombang, dihiasi oleh sebuah mahkota sungai suci yang terbuat dari air mata sang ratu dan serpihan berlian murni yang terus memancarkan pendaran mistis. Tubuh rampingnya dibalut oleh jubah sutra yang ditenun dari benang emas air terjun, berkibar lembut tanpa ada angin yang meniupnya. Dan di dalam pelukannya, tertidur lelap seorang bayi laki-laki yang kulitnya memancarkan cahaya keemasan hangat, sang pewaris utama, buah hati yang pernah mereka sebut sebagai anak haram pembawa sial, kini dilindungi oleh perisai gaib yang tak akan bisa ditembus oleh senjata buatan manusia manapun. Melihat wajah yang sangat familiar namun kini terasa begitu magis tak tergapai itu, jantung Bagas seolah berhenti berdetak. Paru-parunya menolak bekerja, mencekik lehernya sendiri dalam rasa syok yang melumpuhkan total sistem sarafnya. Mulut pria itu ternganga lebar, namun tak ada satupun silabel yang mampu keluar dari tenggorokannya yang mendadak kering kerontang. Rika, yang sedari tadi merintih ketakutan, ikut mendongak dan seketika menjerit histeris dengan suara parau yang menyedihkan, seolah bola matanya baru saja ditusuk oleh jarum panas. Ia mengenali wajah itu. Ia mengenali garis hidung dan lengkung bibir wanita yang baru belasan jam lalu ia siram dengan air parit busuk, dan ia injak punggung tangannya dengan stiletto tajam. Kini, wanita yang ia anggap lebih hina dari lintah hutan itu menatapnya dengan tatapan setajam silet es,
Duduk di atas singgasana yang bahkan tak bisa dibeli dengan seluruh kekayaan gabungan para konglomerat di ruangan ini. Rasa penyesalan yang sangat pekat, bercampur dengan teror absolut, menghantam dada Bagas bagai pukulan palu godam tak kasat mata saat ia menyadari betapa fatal dan tak termaafkannya dosa yang telah ia perbuat. Kirana perlahan bangkit dari singgasananya. Dengan keanggunan yang menghentikan rotasi waktu, ia melangkah turun dari tandu kristal. Telapak kakinya yang mungil dan suci sama sekali tidak menyentuh genangan air kotor di lantai marmer yang retak. Ia berjalan mengambang beberapa milimeter di atas permukaan air, menciptakan riak-riak cahaya zamrud pada setiap pijakannya. Udara di sekitarnya menjadi sangat padat, menekan dada Bagas dan Rika hingga mereka terpaksa menundukkan kepala, dipaksa bersujud oleh gravitasi magis yang meremukkan tulang punggung kesombongan mereka. Kirana berhenti tepat 1 jengkal di depan wajah suaminya yang kini tak ubahnya seperti cacing kepanasan. Dari balik lipatan lengan jubah sutranya, Kirana menarik sebuah tumpukan dokumen tebal berlambang firma hukum internasional yang dicap dengan segel bursa saham dan naga air emas. Tanpa sedikit pun mengubah ekspresi wajahnya yang dingin mematikan, Kirana melemparkan tumpukan dokumen itu dengan keras tepat ke wajah Bagas. Bunyi tamparan kertas tebal yang menghantam pipi pria angku itu bergema nyaring di tengah keheningan paviliun, meninggalkan bilur merah kemerahan sebelum berhamburan jatuh ke atas genangan air di bawah lututnya. Sambil menatap remeh pria yang merangkak mengumpulkan lembaran basah itu, Kirana mengunci pandangannya pada sepasang mata Bagas yang kini dipenuhi genangan air mata ketakutan, lalu meneteskan bisa karmanya dengan suara yang sangat tenang namun menggetarkan jiwa. Ia mengingatkan mantan suaminya itu bahwa Bagas telah membuangnya ke dalam badai malam, karena menganggapnya hama yang menghalangi jalan menuju puncak dunia, menyembah tumpukan uang kertas fana, dan menuhankan kesombongan di atas penderitaan istrinya yang sedang hamil tua. Dengan nada sedingin palung samudra, Kirana menyatakan bahwa malam ini, ia mengabulkan doa pria itu. Ia menyuruh Bagas membaca baik-baik dokumen yang baru saja menampar wajahnya, menjelaskan bahwa lewat pergerakan bursa saham malam ini, 100% aset perusahaannya, seluruh rekening banknya, tanah tempat ia berlutut sekarang, hingga nyawa yang mengalir di nadinya, telah secara sah dan mutlak berada di bawah telapak kaki Kirana. Kirana menegaskan bahwa Bagas bukan lagi dewa, melainkan hanyalah pengemis yang baru saja kehilangan segalanya dalam satu jentikan jari, dan hutan suci ini telah resmi menjadi makam bagi keserakahannya. Bagas dengan tangan bergetar hebat meraup kertas-kertas yang basah itu. Matanya yang buram memindai deretan angka dan nama pemegang saham mayoritas mutlak yang tertulis di sana. Nama perusahaan konsorsium bentukan Kirana berdampingan dengan stempel gaib yang menyala dalam gelap, mengonfirmasi kejatuhan finansialnya yang absolut dan tak bisa dibatalkan oleh pengadilan manapun di muka bumi. Triliunan rupiah yang ia banggakan telah hangus tak bersisa, direbut paksa oleh kekuatan modal tak terbatas dari dasar palung sungai. Rika yang ikut mengintip isi dokumen itu seketika muntah darah karena syok berat yang merusak organ dalamnya. Tubuhnya ambruk ke dalam genangan air seperti tumpukan kain rombeng tak berguna. Di bawah tatapan Kirana yang memancarkan wibawa sang penguasa sungai suci, Bagas akhirnya memecah keheningan dengan raungan tangis penyesalan yang sangat menyayat hati. Sebuah tangisan panjang penuh keputusasaan dari seorang kaisar lalim yang baru saja dipaksa menyaksikan sendiri kerajaannya dibakar habis menjadi debu oleh wanita yang dulu paling ia hina di dunia. Titik balik itu telah dituntaskan dengan sempurna tanpa cacat, menandai kejatuhan paling menyedihkan dari sosok iblis yang salah memilih lawan. Sinar bulan yang sebelumnya tercekik oleh gulungan awan merah darah kini mulai menyelinap membelah pekatnya langit malam, menyorot lurus menembus rangka baja paviliun kaca yang kini tak lebih dari sekadar monumen kehancuran. Di atas lantai marmer retak yang digenangi oleh air suci beraura keemasan, keheningan yang tercipta terasa begitu absolut dan mencekam, hanya diselingi oleh bunyi isak tangis tertahan yang sangat memilukan dari sisa-sisa tamu undangan yang meringkuk tak berdaya di sudut-sudut ruangan. Bagas, pria yang beberapa jam lalu menepuk dada dengan congkak mengklaim dirinya setara dengan dewa penakluk semesta, kini berlutut dengan postur tubuh yang benar-benar hancur. Sepasang lututnya yang terbiasa dibalut celana wol jahitan desainer Italia kini gemetar hebat tanpa henti, merendam kulitnya dalam genangan air dingin yang terasa seperti ribuan jarum es menusuk menembus sumsum tulangnya. Tangannya yang pucat pasi mencengkeram erat lembaran-lembaran dokumen basah yang baru saja menampar wajahnya. Kertas-kertas yang menjadi saksi bisu perpindahan paksa seluruh kekayaan, harga diri, dan masa depannya ke bawah telapak kaki wanita yang dulu ia buang ke dalam badai layaknya kantong sampah busuk. Di sebelahnya, Rika tergeletak miring dengan mata kosong yang membelalak ngeri. Napasnya terengah-engah memompa udara dengan susah payah sementara cairan darah segar bercampur empedu perlahan menetes dari sudut bibirnya. Sebuah reaksi fisik nyata dari syok mental yang meremukkan seluruh jaringan organ dalamnya secara seketika.
Dari atas genangan air yang tak tersentuh oleh telapak kakinya, Kirana berdiri menjulang dengan keanggunan abadi seorang ratu dimensi gaib. Ia tidak tertawa penuh kemenangan, tidak pula memaki dengan bahasa kotor seperti yang biasa dilakukan musuh-musuhnya. Sorot matanya yang memancarkan pendaran hijau zamrud menatap ke bawah, menguliti sisa-sisa kesombongan di dalam jiwa Bagas dan Rika, hingga tak ada satu lapis pun dusta yang tersisa untuk bersembunyi. Sambil mendekap erat sang pewaris utama yang terus memancarkan aura keemasan hangat di dadanya, Kirana memecah keheningan malam dengan suara yang mengalun selembut denting harpa, namun membawa ketajaman pedang eksekusi yang merobek urat nadi. Ia membiarkan suaranya menggema memantul di dinding-dinding paviliun yang retak, menyatakan bahwa alam semesta tidak pernah tidur, dan bahwa setiap tetes air mata keputusasaan yang jatuh di atas daun kering telah dihitung dengan neraca keadilan yang tak bisa disuap. Kirana menegaskan bahwa ia tidak akan menodai tangannya yang suci untuk mencabut nyawa mereka malam ini, karena kematian yang cepat adalah sebuah bentuk kemewahan dan pengampunan yang terlalu mahal bagi iblis yang telah merampas hak hidup seorang bayi tak berdosa. Tepat setelah kalimat vonis itu meluncur dari bibir Kirana, hukum karma dari dimensi gaib mulai bermanifestasi secara fisik, menolak untuk tunduk pada hukum alam dunia fana. Udara di sekeliling Bagas dan Rika tiba-tiba berdesis keras, melepaskan uap berbau karat dan daging membusuk yang mencekik kerongkongan. Dalam hitungan detik yang terasa seperti berabad-abad penyiksaan, kain tuxedo hitam mahal yang membalut tubuh Bagas dan gaun perak yang melekat di kulit Rika perlahan melepuh, meleleh, dan berubah wujud menjadi jalinan kain rombeng berbau pesing yang dipenuhi noda lumpur hitam setebal aspal. Perhiasan berlian yang mengalungi leher Rika hancur menjadi debu tanah liat, sementara sepatu kulit mahal Bagas membusuk menjadi serpihan ban bekas yang menjerat pergelangan kakinya. Teror paling mengerikan terjadi ketika Bagas mencoba membuka mulutnya untuk menjerit memohon ampun, memanggil nama Tuhan yang selama ini ia abaikan. Namun yang keluar dari kerongkongannya hanyalah bunyi desisan serak layaknya seekor reptil yang pita suaranya telah dicabut paksa dari pangkalnya. Rika mengalami nasib yang sama, tangannya yang kini berubah kasar, berkeriput, dan dipenuhi luka borok mengais-ngais lehernya sendiri dengan panik. Matanya mendelik ngeri menyadari bahwa kutukan itu telah merampas aset terakhir mereka, kemampuan untuk berbicara dan merendahkan manusia lain. Tubuh kedua manusia serakah itu mendadak terasa seberat bertonton timah panas, memaksa tulang punggung mereka untuk membungkuk secara permanen. Gravitasi karma mengunci lutut dan telapak tangan mereka agar terus menempel pada tanah kotor, mengubah wujud mereka menjadi pemulung gembel bisu yang tak akan pernah bisa lagi berdiri tegak menatap matahari. Mereka dikutuk untuk terus merangkak di perbatasan hutan larangan, memakan sisa-sisa lumut dan lumpur busuk yang dulu mereka jadikan bahan tertawaan, menjadi tontonan abadi bagi hewan-hewan liar dan para roh penjaga yang menaruh dendam pada keserakahan mereka. Keputusasaan absolut akhirnya menelan sisa kewarasan Bagas saat ia melihat bayangan wajahnya sendiri di genangan air, sebuah wajah hitam berdebu, penuh keriput keputusasaan, dan tak lagi menyerupai manusia yang memiliki kehormatan. Air matanya mengalir deras membasahi lumpur, menangisi kerajaan fana yang runtuh dalam satu malam, namun tak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang peduli pada tangisan iblis yang telah kehilangan taringnya. Setelah menyaksikan tuntasnya pembayaran utang karma tersebut, Kirana memalingkan wajahnya dengan tenang, menolak untuk memberikan satu detik pun sisa waktunya bagi manusia-manusia rendahan itu. Ia memutar tubuhnya yang dibalut jubah sutra bercahaya, melangkah dengan gemulai kembali menuju tanduk kristal air yang telah menanti dengan setia di pelataran. Keempat siluman buaya raksasa bersisik mutiara itu perlahan bangkit, mengangkat singgasana sang pewaris dengan penuh kebanggaan. Tepat saat tanduk itu mulai bergerak melayang meninggalkan puing-puing paviliun, alam merespons kepergiannya dengan keajaiban restorasi yang membungkam akal sehat manusia. Sisa-sisa ekskavator dan buldoser baja raksasa yang berserakan di pekarangan seketika berkarat dalam hitungan detik, lalu luruh menjadi debu abu-abu yang tersapu bersih oleh hembusan angin malam. Dari tanah yang terluka dan aspal yang terbelah, ribuan tunas pohon beringin, paku-pakuan, dan bunga anggrek liar tumbuh melesat dengan kecepatan kilat, merobek sisa-sisa beton dan kembali menutupi kawasan itu dengan kanopi hijau yang rimbun dan sakral. Pusaran kabut keemasan beraroma melati perlahan menutup jejak rombongan gaib itu, membawa Kirana dan bayinya menyelam kembali ke dalam dimensi istana bawah air yang damai. Di dasar sungai suci yang tak tersentuh oleh kebusukan dunia fana, Kirana akhirnya menemukan rumah sejatinya, bertahta di samping Nyai Nawang Wulan sebagai pelindung abadi keharmonisan semesta. Sementara di atas sana, di balik rimbunnya hutan larangan yang telah kembali utuh, sayup-sayup hanya terdengar suara desisan parau dari dua sosok manusia berlumpur yang merangkap putus asa di bawah bayang-bayang pepohonan, menghabiskan sisa umur mereka mengais sisa makanan di atas tanah yang dulu ingin mereka hancurkan.
menjadi bukti nyata bahwa roda kehidupan tidak pernah gagal menggila siapapun yang berani menantang keadilan alam semesta. Kekayaan, jabatan, dan pakaian mewah hanyalah titipan fana yang bisa hangus menjadi debu hanya dalam satu tarikan napas kesombongan. Jangan pernah sekalipun Anda merendahkan mereka yang diam saat diinjak, karena bisa jadi alam semesta sedang bersiap menghancurkan Anda untuk membelanya. Jika kisah Kirana hari ini membakar semangat dan memuaskan rasa keadilan Anda, hantam tombol subscribe dan like sekarang juga. Bagikan video ini, dan biarkan dunia tahu bahwa karma itu nyata dan tak pernah salah alamat.